Oke, Bapak, Ibu, kakak-kakak yang berbahagia, inilah HRD Solution Forum BA Plus Way, How to Build Champion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak semuanya. Hari yang indah di bulan penuh berkah. Inilah HRD Solution Forum persembahan Akademi Trainer dan Kampung Hening. Hari ini Selasa 4 April 2023 mengambil judul BA Plus Way, How to Build Champion. BA Plus Way, How to Build Champion. Ini berdasarkan buku Turangga Resources, menghadirkan Babe Jamil Az-Zaini, inspirator sukses mulia dan CEO Academy Trainer Group, serta sosok yang luar biasa, Mr. Dadi S. Yuwono, former President Director of Turangga Resources. Dan saya mohon izin memperkenalkan diri, saya Husna Marzukoh, host acara HRD Solution Forum kali ini yang akan mengantarkan Anda sampai dengan usai nanti. Baik, sekarang opening pantun dulu. Siap-siap bilang cakep, gitu ya, biar saya semangat. Biar kita semangat. Oke. Kota gemerlap penuh lampion. Lampion warna-warni membawa kesan. Mantap. Lanjut. Be a Plus Way, How to Build Champion, membawa Anda memiliki champion karakter di dalam perusahaan. Yeay, keren. Nanti kalau kita ya tepuk tangan gitu, mohon izin tepuk tangannya muter gini ya. Tepuk tangan khas Academy Trainer menebarkan kebahagiaan ke semesta raya. Oke, silakan. Anda yang tidak ada keperluan khusus, berdiri di depan gadget Anda atau di depan laptop Anda, open cam ya. Oke. Sungguh ranum buah kueni. Baunya harum, puasa-puasa bikin ngeces. Menghadirkan inspirator mulia, sukses mulia, Babe Jamil Az-Zaini, serta Mr. Dadi S. Yuwono, former President Director of Turangga Resources. Tepuk tangan sukses mulia ya. Baik, apa kabar Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya di bulan puasa, bulan Ramadan hari ke-13? Masih semangat berpuasa ya? Kalau saya tanyakan, apa kabar? Jawabnya gini nih, sukses mulia. Oke, tangannya gini, sukses mulia. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Sukses mulia. Masya Allah, sukses mulia. Oke, di HRD Solution Forum kali ini sudah hadir 146. Ya, jadi bisa dibilang ratusan wakil dari perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional. Yang belum rename, harap namanya di rename ya. Namanya di rename, nama underscore perusahaan. Oke, nama underscore perusahaan. Oke, boleh mohon izin saya baca beberapa saja yang kelihatan ya. Kelihatan ini ada di atas gitu ya. Ada Kak Afida Susanti dari Hanken Variasi, selamat datang. Kemudian ada Kak Aini Nur dari YGUT ya. Oke, terima kasih. Selamat datang juga untuk Kak Amsyur Harasmi dari PT Modestek Solusi Gemilang. Oke, terima kasih sudah di rename. Oke, rename nama underscore perusahaan. Oke,
Sungguh banyak sekali nih person-person istimewa dari perusahaan-perusahaan saya lihat, baik perusahaan nasional maupun internasional di Indonesia, serta sosok-sosok luar biasa pembelajar sejati yang ingin terus dan terus menambah ilmu untuk meningkatkan kualitas diri dan kapasitas diri. Oke, baik. Ya, terima kasih sudah di rename. Terima kasih. Wow, alhamdulillah semakin banyak, sudah 164. Oke, baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, ada kabar istimewa karena semua perusahaan, instansi yang hadir kali ini, sekali lagi semua Anda yang hadir akan mendapatkan kesempatan penawaran spesial. 3 program khusus di momen bulan Ramadan dan halal bihalal. Ya, akan mendapatkan voucher potongan hingga 50% investasi untuk mengikuti kegiatan keren, yaitu Inspirational Seminar, menghadirkan peak performance dan well-being karyawan di tempat kerja melalui nilai-nilai spiritualitas. Ada 3 kegiatan tuh, ya. Yang pertama adalah Ultimate Power with Mindful Listening to God, kemudian Happy and Productivity, serta Move on Your Life. Jadi sekali lagi manfaatkan kesempatannya kakak-kakak, semua yang hadir di HRD Solution Forum hari ini berhak mendapatkan potongan untuk mengikuti 3 kegiatan ini hingga 50%. Selain itu, catat 3 peserta teraktif di dalam forum ini, open camp, aktif bertanya, ya, kemudian juga aktif mengikuti apa yang ada di dalam HRD Solution Forum kali ini, serta yang aktif di sosmed, jadi nanti ini di screenshot, diposting di sosial media. 3 orang yang aktif akan mendapatkan hadiah buku. So, pastikan Anda open camp dan aktif mengikuti kegiatan ini. Tim kami akan mengontrol dan akan menemukan Anda untuk mendapatkan bukunya. 3 peserta ya, 3 peserta yang aktif. Boleh aktif open camp, aktif bertanya di chat grup, tulis juga nama perusahaan dari mana, begitu. Siap ya? Baik, sebelum kita mulai acara HRD Solution Forum kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Tuhan memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita untuk mengikat makna, memperluas insight di acara ini. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, HRD Solution Forum kali ini dengan tema BA Plus Way, How to Build Champion, menghadirkan sosok yang istimewa luar biasa. Beliau adalah Mr. Dadi Soekarso Yuwono. Nah, beliau ini siapa? Tadinya saya tahunya beliau ini hanya dari Turangga Resources saja. Tetapi dari 1990, berarti dari lulus kuliah. Masya Allah. Lulus kuliah di UGM ya. Sampai dengan sekarang, itu jabatannya luar biasa. Nyebutkannya saja capek, apalagi yang jalanin pekerjaannya ya. Luar biasa. Dan kemarin saya ketika mengetahui bahwa saya akan jadi host di acaranya Pak Dadi, pasti dong saya akan mencari tahu siapa beliau ini, dan saya ketemukan bahwa beliau lahir di Magelang. Pak, saya tinggal di Magelang walaupun lahirnya di Jogja. Saya tinggal di Magelang. Kemudian ketika saya googling lagi, ternyata beliau ini kakak kelas saya. Semoga saya jadi ikut sukses. Baik, Pak Dadi, Masya Allah, selamat datang. Bahagia sekali kita di Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Dadi. Wow, luar biasa Pak. Nyebutkan kata-kata saja untuk pekerjaannya aja capek Pak. Yang jalani dari tahun 1990 sampai sekarang. Itu gimana tuh? Ya dijalani saja, tidak capek. Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Dadi, ternyata Pak Dadi itu satu angkatan dengan kakak. Oh iya.
Iya, jadi saya kirimkan ini di alumni saya 87, kemudian saya kirimkan di WA Oh iya iya. IKAS Mansatama. Ya mungkin Oh kalau Mas pantesan Leoni, teman-teman saya di angkatan juga ada yang nanya itu. Saya ya, juga kaget ya di WA iya, grup teman saya angkatan kirimkan ya. ke WA IKAS Mansatama. Saya kirimkan ke WA Oh grup. iya iya iya. Kemudian saya titip kakak saya untuk dikirim ke 83, ternyata di 83 sudah ada. Ya, 83 ternyata Iya, sudah ada. ada yang mengirim juga. Wow, bangga Pak. Masya Allah. Kami SMA Alhamdulillah. 1 Indonesia mempunyai orang yang sangat luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Benar Pak. Ya, Semoga saya sebagai adik kelas bisa mengikuti kesuksesannya. amin amin. Baik. Gimana Pak Dadi, kabar keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua baik-baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. makin sukses, Terima makin kasih. mulia. Amin Oke. amin. Baik, Ya. Masya Allah. Ini kita sudah siap nih. Ada hampir 200 orang sudah hadir di sini, siap-siap menunggu apapun yang diceritakan oleh Pak Dadi. Insya Allah akan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Ya, Baik, insya Allah Bapak, sebisanya Ibu, saya. yes. Bersama dengan Pak Dadi ini kita akan belajar tentang bagaimana organisasi menyadari pentingnya menanamkan value yang kuat di dalam pembentukan tim kerja agar tercipta rasa kebanggaan dan jiwa patriotisme kepada organisasi untuk menyiapkan SDM yang mampu berjuang dan berkolaborasi secara tangguh untuk menghadapi tantangan dunia di tahun 2023. Sehingga mampu membuat perusahaan bertahan bahkan melesat di tengah gempuran tantangan yang ada. Ini adalah BA Plus Way How to Build Champion. Pak Dadi, Ya, latar belakangnya kan dikenal melakukan perbaikan di Turangga Resources ya. ya, ya. Yang kalau saya tahu informasinya ya, mohon izin kalau salah. Jadi semula ini kondisinya bisa dibilang maaf carut marut, menjadi perusahaan yang kemudian setelah dibawa oleh Pak Dadi ini itu justru kemudian menjadi paling bergengsi di grup Astra. Kondisi SDM awal yang di asesmen Astra ditolak, tapi kemudian dipertahankan oleh Pak Dadi, kemudian kondisi berbalik. Pak Dadi membawa perusahaan memenuhi target yang seharusnya dicapai dalam kurun 5 tahun, tapi dicapai dalam kurun 3 tahun. 2 tahun lebih cepat. Penasaran pengen dengar ceritanya nih. Gimana Pak Dadi? Baik, Bu Husna, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya sehingga kita bisa ketemu di pagi ini. Saya memang berkarir 33 tahun ya di UT ataupun Pama Group gitu, dan baru retired minggu lalu ya. Jadi posisi-posisi sama yang tadi yang ditulis semua itu sudah berakhir minggu lalu gitu ya. Jadi former semuanya. Tinggal sekarang komisaris saja gitu. Nah, jadi berkaitan dengan sebetulnya saya basicnya sih di Pama, paling lama di Pama. Kemudian di tahun 2014 diminta untuk beresin ini. Tapi waktu itu belum TTA, masih PT Asmin Bara Beronang. Karena Asmin Bara Beronang itu perusahaan yang diakuisisi oleh Pama Group ya. Dalam hal ini perusahaan tambang itu diakuisisi tahun 2010 sampai 2014 masih banyak masalah. Terus saya diminta oleh Astra dalam ini untuk jadi presiden direktur gitu. Kebetulan presiden direktur sebelumnya teman saya juga ya, bekas presiden direktur di salah satu perusahaan tambang batubara BUMN gitu, yang sudah kenal sama saya. Ketika saya sampaikan saya akan menggantikan dia dengan berbesar hati karena udah kenal lama. Oke, kalau saya yang gantikan setuju. Dan perusahaan itu sebenarnya kita akuisisi ya, dari waktu akuisisi itu perusahaan keluarga dalam hal ini PT Arpeni Tbk ya, Arpeni Tbk, perusahaan kapal, tunggang dan kapal gitu. Mereka nggak kompetensi di tambang, tapi mau mencoba tambang, akhirnya nggak berhasil. Kita masuk di situ. Ya tadi memang perjalanannya dimulai ya karena dengan semua keterbatasan yang mereka miliki sehingga semuanya nggak berjalan dengan baik gitu.
Sampai akhirnya setelah kami akuisisi, 4 tahun kita akuisisi pun masih belum jalan dengan baik, ya, tapi progres membaik gitu. Nah, saya 2014 masuk menjadi kayak presiden direktur di situ. Banyak hal memang masalah, ya, karena memang ketika merge 2 company, ya, Astra tahu sendiri, kita ini semuanya dengan sistem, semuanya standarisasinya jelas semuanya. Sementara ini perusahaan keluarga ini banyak hal yang tidak standar gitu, sistemnya juga masih ini. Nah, itu yang menjadi tantangan saya di awal. Nah, ketika seluruh karyawannya juga diakses ya, di assessment test gitu, mengikuti standar kompetensi di Astra, nggak ada yang lulus gitu. Tapi ya that's the fact gitu, bahwa saya harus dealing dengan mereka, nggak mungkin kita pecatin. Cuman ada satu hal yang membuat lebih berat lagi adalah bahwa gaji mereka di atas, mereka menggunakan monthly base gitu ya, sementara Astra itu menggunakan annual atau tani base gitu, total net income gitu, sehingga beda jauh ketika kita sepadankan. Sementara orang-orang kuncinya adalah kami membawa 4 orang, 4 orang yang kita taruh di situ, kok kalah jauh sama mereka. Dan itulah proses remunerasi itu yang memang rumit sekali. Dan tantangan terbesar di situ waktu itu saya minta teman-teman, yaudahlah ini perusahaan kan rugi. Kalau teman-teman ini pengen lanjut, ya harus ada perubahan yang revolusioner, saya bilang gitu. Apa ya, remunerasi harus ikuti Astra gitu. Karena Astra itu dengan tani otomatis monthly-nya nggak besar, tapi nanti di akhir tahun gitu kalau perusahaannya performanya bagus dapat bonus yang bisa melebihi daripada 12 kali gaji gitu kan. Nah, mereka sebagian juga shock gitu. Dan dari kami sendiri sebenarnya dari Astra juga tidak mengharapkan mereka diturunkan gajinya, tapi incremental kenaikan ke depannya yang direm gitu. Kalau misalkan standarnya 5-6%, ya itu cukup 1%. Gitu. Saya bilang kalau kita seperti itu udah nggak terkejar, saya bilang. Nggak mungkin, karena bedanya jauh sekali. Akhirnya saya kumpulin teman-teman semua yang mereka, saya bilang, teman-teman ini kita pengen hidup ke depan, nggak ada cara lain, Anda saya cut gajinya. Saya kumpulin, tapi saya kasih tahu, tapi saya nggak ingin meng-cut Anda secara tahunan. Ya, gaji mereka tahunan nggak saya cut. Kalau perusahaan itu bisa positif aja, atau nggak rugi lah, gitu, nggak rugi aja. Itu. Nah, mereka shock juga gitu karena harus dari besar, saya cutnya nggak tanggung-tanggung, ada yang sampai ke sikat 45% gitu, hanya terima separuhnya lebih sedikit. Tetapi saya janjiin ke mereka juga, kalau teman-teman ini punya monthly spending yang sudah fix, seperti misalkan punya cicilan rumah, cicilan mobil dan sebagainya, tolong tunjukin ke kami. Selama Anda bisa nunjukin ke kita bahwa Anda punya fix itu, kita akan kasih upfront payment berupa kayak bonus di depan gitu, yang akan diperhitungkan nanti di akhir tahun gitu. Nah, seperti dengan mekanisme itu dan kita kasih loan mereka, akhirnya jalan. Saya bilang paling lama 2 tahun mekanismenya ini boleh, setelah itu harus semuanya mengikuti standar Astra, kita cut semua. Alhamdulillah proses itu meskipun sebagian struggling ya mau memboikot dan sebagainya, tapi tetap saya sampaikan ya Anda kalau mau ini keluar silakan, atau mau tuntut silakan, perusahaan kondisinya seperti ini silakan aja, tapi saya punya niat bahwa ini perusahaan ke depan akan lebih baik kalau kita dengan cara seperti ini. Ya alhamdulillah akhirnya semua mereka tanda tangan, setuju mengikuti apa yang kita tawarkan, dan benar dari situ udah mulai tenang kita di awal tahun 2015. Saya bilang, oh oke lah, tenang kalau gitu udah teman-teman mulai punya semangat yang sama lah. Satu hal sudah selesai. Yang kedua mengenai kompetensi. Karena remunerasi ini sangat kritikal banget. Di mana-mana pasti menimbulkan ketidakadilan, menimbulkan kecemburuan gitu. Nah, yang kedua mengenai kompetensi. Nah, karena mereka seperti itu, ya kita nggak ada pilihan lain gitu kan. Saya nggak mungkin mereka semua ini juga kasihan gitu. Tapi kita lihat secara intelijensi ya. Intelijensi mereka masuk semua sih sebetulnya, nggak ada yang terlalu bodoh juga nggak ada, karena lulusan mereka juga bagus-bagus gitu. Nah akhirnya berarti selama ini mereka tidak tertangani dengan baik dalam hal pengembangannya gitu. Akhirnya disitulah ya sudah kita lakukan training. Anda mau in-house training, mau training di luar, kita akselerasi gitu. Kita akselerasi, bahkan kalau di Astra mungkin setahun 2 kali, kita mau 3 kali, mau 4 kali kita siapin. Tapi setiap training itu harus memberikan added value yang jelas gitu. Ya mereka benar-benar nampak perubahannya, memberikan sesuatu yang return yang baik gitu, yang nyata gitu ya.
Nah, dari situ akhirnya semua semangat gitu kan. Semua semangat. Nah, saya canangkan di 2019 perusahaan ini harus menjadi perusahaan terbaik Astra 5 tahun ke depan gitu. Astra ya untuk kelasnya gitu. Astra kan punya banyak kelasnya. Ya, ya alhamdulillah di 2015 itu nggak rugi lah. Ya untung $3,5 juta gitu ya. Untung $3,5 juta. Wah, Masya Allah. semangat teman-teman gitu kan, semangat teman-teman. Ya, alhamdulillah. Di 2016 naik lagi, untungnya $27 juta gitu. Nah, ketika naik dari 3,5 ke 27 juta dolar 2016 ini, di Astra di 2017-nya ada perlombaan kan untuk tahun buku sebelumnya ya, Astra Award. Ternyata kita menang di tahun 2017 Februari itu kita juara Astra Award untuk nomor 1 perusahaan di kelas kami gitu ya. Itu kurun 3 tahun dari diakuisisi ya? Enggak, akuisisinya 2010 kan, dari running dari Oh, mulai jadi produksi 2014, mulai 2014. 2014 mulai produksi gitu, mulai sales. Nah, 2017 kita juara, 2018 juga juara, 2019 juara lagi gitu. Ya terakhir tahun lalu. Tahun ini Februari kemarin juara lagi gitu. Oh, ini jadi penasaran nih. Ya, ini jadi, gimana nih Pak Dadi nih memimpin tim yang awalnya dijudge buruk dari perusahaan keluarga ya, tapi kemudian dididik, dibina, dibimbing gitu menjadi tim terbaik, menjadi memiliki champion karakter di dalam perusahaan. Caranya gimana nih? sebetulnya kan intinya itu semua itu company ini kalau utamanya adalah bagaimana menjalankan vektor ya, vektor. Jadi kalau vektornya itu arahnya pada ke atas, ke bawah, menyamping kemana-mana nggak karuan gitu susah. Karena sinergi nggak akan muncul gitu kan, susah membawa perusahaan. Karena perusahaan itu kan kecepatannya ditentukan oleh yang terlambat gitu. Di dalam apapun ada departemen siapapun yang kecepatannya paling lambat ya di dalam sistem itu, yaitu menjadi penentu kecepatan perusahaan gitu kan. Kalau di jalan tol misalkan ada suatu tempat yang penyempitan ya kecepatan itu menentukan akhirnya ada antrian dan sebagainya gitu kan. Nah ini juga sama, kita bagaimana membangun vektor. Vektor itu ada 2 gitu, arah dan kecepatan. Jadi bagaimana teman-teman itu memiliki arah yang sama, memiliki kecepatan yang sama. Kalau kecepatan berkaitan dengan kompetensi, arah itu berkaitan dengan value, dengan motivasi, dengan kesungguhan gitu. Nah disitulah kami memulai bagaimana membangun kepercayaan teman-teman itu ya supaya arahnya itu jelas dengan nilai-nilai yang kita yakini gitu ya. Waktu itu kita belum punya nilai yang khusus tapi paling tidak kita kita arahnya ke sana, perusahaan harus profit, kita harus kerja keras, kita harus lebih keras lagi gitu, kita harus memanfaatkan semua dengan baik, kita bekerja sama dengan sinergi gitu kan. Nah, dari sisi lain ya kecepatannya kita bangun terus dengan saling sharing, saling kompetensi. Kita berbagai macam bentuk sharing yang kita lakukan untuk mempercepat itu ya ke grup perusahaan afiliasi juga, teman-teman di training ke afiliasi, internal sharing, kemudian juga training keluar gitu. Jadi simultan sekali kita melakukan pengembangan teman-teman itu supaya cepat dan itu terjadi dalam waktu 3 tahun teman-teman sudah punya confident gitu. Masya Allah, ya, arah dan kecepatan ya berarti ya. Ya. Jadi arahnya itu harus sama gitu, karena kalau baris berbaris teringat zaman pramuka sekolah OSIS dulu kan kalau arahnya nggak sama tuh buru-buruan ya. Jadi arahnya sama, kecepatannya dipercepat terus-menerus. Nah kalau saya melihat dari profilnya Pak Dadi ini kan, Pak Dadi salah satunya yang kemudian mempunyai prinsip yang membalikan keadaan itu tadi, yang disebut BA+ gitu ya. Prinsip value BA+. Saya tadinya mikir ini BA+ atau BA+. E huruf A atau E sebuah gitu. Ini kan BA+ ya. Penjabarannya gimana nih, Pak? Jadi awalnya gini, BA+ itu berawal sebenarnya waktu kita mau jualan batubara. Jualan batubara, kami kepengen bahwa goal kami ini batubara ini di mata customer itu sesuatu yang unik, sesuatu yang spesifik, sesuatu yang memang nilainya tinggi gitu. Makanya saya canangkan, udah pokok setelah kita temukan kita search dulu ya apa kelebihan kita ya, produk knowledge kita betul-betul kita kaji dengan baik gitu untuk masuk ke pasar premium. Kita namanya pasarnya pasar Jepang waktu itu target kita. Nah kita benar-benar secara ilmiah betul, secara kita harus selalu ilmiah ya, nggak mungkin nggak ilmiah.
kita tahu persis batu bara kita juga tahu persis batu bara kompetitor dari Indonesia, Australia dan sebagainya. Kita cari semua, terus kita namakan A+. Kita kelebihannya di mana? Kita tahu persis, gitu ya. Oh, batu bara kita spesifik di dalam fusion temperaturnya tinggi, asnya sendiri rendah, macam-macam kita udah iniin, gitu kan. Nah, akhirnya kita launching batu bara gitu tuh A+ di Jepang, ke pasar Jepang. Sekali shipment, 2 kali shipment, setelah itu betul-betul boom gitu. Batu bara kita sangat disukai sekali, ngalahin batu bara Australia. Ya, harganya pun juga di atas batu bara Australia gitu. Nah, akhirnya kita bener A+ gitu kan. Nah, berjalannya waktu ketika kita mau membuat value, sebelumnya sudah ada value ya, sebelum saya ya, tapi namanya fight gitu ya. Macam-macam lah, fight-nya fokus on customer, integrity dan lainnya. Saya bilang kok value kok berkelahi, fight gitu, berkelahi gitu kan. Saya bilang enggak lah, kita kan sudah nama ada A+ gitu kan. Nah, sekarang kita B, A+. Jadi A+ sendiri itu adalah A, ya A itu nilai tertinggi. Tapi kita pengen nilai itu A+ gitu. Ya. Dan terus tambahin B. Kita ingin selalu menjadi yang nilainya itu A dan lebih. Kan harus A+ gitu. Di setiap saat gitu. Akhirnya menjadi value BA+ itu kita canangkan BA+. Nah, begitu diterjemahkan B-nya apa? Belief, ya, excellency, A-nya itu accountable. Ya, utamanya itu accountable sebetulnya. Kita tuh orang harus selalu accountable at anytime, anywhere gitu ya. Ya, kita harus jadi orang-orang accountable yang nilai accountable-nya itu A+ gitu. Selalu kalau kita dapat assignment, kita janji, kita punya target. Kalau targetnya itu orang mintanya kita janjikan 100 ya minimal 125 gitu. Harus selalu gitu. Dari hal-hal kecil semualah. Misalkan seperti ini pun saya mendeliver message kayak gini, sharing kayak gini, saya supaya di hadapan teman-teman bisa dinilai apakah saya A+ apa enggak ketika memberikan ini. Nah, itu. Meyakinkan. Mbak Husna sendiri, ya Mbak Husna sebagai MC, saya bisa menilai Mbak Husna sebagai MC melakukan preparing apa enggak dan ini nilainya A+ apa enggak gitu. Wow. Jadi A+ apa enggak nih? A+, nah, insyaallah. Siap. Gitu. Terima kasih kakak kelas. Yang nilainya A+ gitu. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Jadi plusnya ini ada singkatannya enggak? Ada. PLUS. PLUS-nya itu PLUS, Proactive, Leading, Unity, Sincerity, gitu ya. Jadi seperti itu, belief, excellency, excellent ya bukan excellent, accountable, proaktif, leading, unity, sincerity gitu. Nah, ini value ini berarti kan ada B, BE, A, PLUS gitu ya. Ya, betul. PLUS ini bagaimana diimplementasikannya di tempat kerja menjadi sebuah budaya? Oke, jadi gini. Ini value ini sebetulnya sangat simple ya. Secara filosofi tadi jelas bahwa kita harus accountable yang nilainya plus, resultnya harus ke sana, ya kan? Tapi BA+ sendiri sayang ini memang kalau nggak dikasih gambarnya, ada nggak Mbak Husna? Kalau gambarnya BA+ seperti apa supaya teman-teman bisa lebih memahami? Ada punya nggak yang bisa di slide gitu? Oke. Karena saya nggak tahu, senang saya ini gaptek nih. Saya ini pakai HP nih, malah pakai Mas Nando bermasalah dengan Microsoft-nya. Barusan saya buka kaget juga. Karena di rumah ya, biasanya kalau di kantor tinggal nyuruh aja. Oke. Kang Deddy mungkin ada sambil mempersiapkan ya, kalau ada nanti bisa di-share ya. Jadi kan BE+ ini ada bangunan kayak kita nyanyi Indonesia Raya itu, ya kan, Indonesia Raya itulah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. BE+ juga sama. Ya, porosnya itu adalah jiwanya, itu adalah basicnya, fondasinya sincerity, keikhlasan, ketulusan. Itu harus itu. Karena dengan ketulusan itu efeknya tuh kemana-mana, panjang sekali, banyak hal akan kemudahan itu didapatkan di dalam company daripada transaksional gitu ya. Sincerity. Basicnya di atasnya sincerity itu ada accountability ya, di atasnya accountability belief gitu ya namanya. Jadi poros utamanya jiwanya adalah sincerity, accountability, belief ya, itu untuk badan utamanya. Terus yang sayapnya ya, sayap itu yang aktivitas. Ini
di buku halaman 27, halaman 27. Halaman 27. 27. Be a belief, 20. excellent, Bukan. accountability, ya. Halaman 27 terus, 27 itu lebih clear supaya jelasinnya tergambar dengan baik gitu. Baik. Nah, ini nih. Nah, ini konsep utamanya. Jadi sincerity posisinya ada di bawah, ya, ada di pondasi gitu. Pondasi kita itu di situ. Accountable itu ada di center. Jadi A plus itu adanya di accountable yang plus. Karena menilainya paling gampang di situ, dari sisi accountabilitasnya. Menilai proaktif lebih sulit. Menilai excellent lebih sulit. Tapi accountable itu at any time kita kontak itu bisa tahu. Ini orang ini kalau dikasih assignment accountable apa enggak. Sekecil apapun gitu ya. Nah, ujungnya atasnya adalah belief gitu kan. Nah, yang ke kiri ya sayapnya gitu ya. Tadi kan bangunan jiwanya, bangunan badannya atau sayapnya itu proaktif. Jadi kalau orang sincere itu akan mudah proaktif. Dorongan energinya ada karena tanpa dilihat orang pun jalanin gitu ya. Mudah proaktif. Nah, orang proaktif akan mendorong ke atasnya. Ya, yang warna merah itu adalah leading. Leading itu sebetulnya bagaimana membuat cetak biru gitu, blueprint gitu ya. Membuat cetak biru. Ya, bagaimana kita buat perencanaan yang kita sadari betul sampai di cascading sampai detail mungkin. Nah, yang kanan unity. Unity itu juga sama. Sincerity akan mudah memanjakan orang itu unite, orang bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi itu akan mudah, gitu kan. Nah, akan kolaborasi sinergi akan mendorong excellent, hasil yang excellent. Ya, excellent itu intinya apa? Ya, excellent itu proses yang dijalankan, aktivitas yang dijalankan, yang tujuannya adalah apa yang dicetak biru di merah di sebelah kiri itu, di leading itu. Di leading itu sudah buat kalau Sumarekon itu membuat suatu master plan daerah yang tadinya rawa kemudian jadi apa dengan gambar itu di jalan, semua orang yang terlibat tahu seorang tukang sepatu harus ngerjain apa, seorang engineer harus ngapain, marketingnya harus jual di harga berapa, semua tahu. Bank harus nge-approve, kok bank berani nge-approve itu kenapa gitu kan? Karena semua blueprint-nya jelas dan akan dijalankan karenanya tuh excellent-nya yang itu adalah warna biru. Sebenarnya biru api ya, biru antara biru sampai hijau, api yang paling panas itu sebetulnya. Nah, kanan gitu, excellent, jalannya dengan excellent, pokok sesuai blueprint. Gitu. Nah, nanti dengan seperti itu, keberhasilan satu persatu akan menimbulkan belief, ya, keyakinan yang didasarkan pada akumulasi kesuksesan. Belief itu tuh, ada stage-stagesnya. Nah, kira-kira itu Mbak Husna. Iya. Demikian mudahnya, Pak. Sudah dijelaskan ya mana porosnya, mana dasarnya gitu ya. Memang sincere itu penting banget itu menjadi dasar kan. Luar biasa. Wow, jadi pengen belajar lebih jauh lagi tentang value-value ini ya. Tapi gini nih Pak Dadi, dalam buku tersebut ya, contoh sosok yang memiliki champion karakter yang ada di buku tersebut itu kan ada Pak Handri Satriago ya. CEO dari General Electric. Coba bisa ceritakan dari sosok ini. Jadi kebetulan qadarullah gitu ya. Suatu ketika pas saya canangkan di bulan Juli 2019 ya di seluruh TTA Group. Tadinya hanya di Asmin. Ya, Asmin itu anak subsidiary company dari TTA gitu ya. Dulunya yang running duluan Asmin itu akhirnya saya suruh pegang TTA juga. Nah, pas waktu itu kita memang undang Pak Andri Satriago, kita ada mid-year meeting gitu ya di Semarang di Hotel Po gitu ya waktu itu ngundang Pak Andri Satriago. Pas ngundang itu dia cerita macam-macam dan saya sampaikan juga kita lagi punya seperti ini gitu gini. Oh ya bagus berarti gini. Dan apa yang dia sampaikan itu menurut saya dia pribadi yang memang A+ gitu dengan semua keterbatasan yang dia miliki tetapi dengan semua potensi yang dia kembangkan di dalam dirinya ya dengan keterbatasan tapi dia punya potensi dan dia lawan semua hal yang berat gitu ya dengan keterbatasan itu akhirnya potensinya itu berkembang dengan maksimal sehingga mencapai level yang CEO di GE gitu. Singkat cerita seperti itu. Jadi bagaimana dia sebagai pribadi di company gitu ya itu mencerminkan seorang yang memang sudah inspiring ya. A+ itu memang orang-orang ya. Ya
Ya, A plus Beliau karakter orang itu yang punya karakter A+. ya karakternya udah A plus gitu. Bagaimana ngelawan semuanya? Karena kan keterbatasan itu menjadi burden, menjadi beban ya, Ya, menjadi men-breakdown gitu. Tapi hambatan. dia lawan semuanya sehingga dia bisa berkembang lenting gitu ya. Jadilah Melenting tinggi. ya karakter yang A plus gitu. Jadi Gitu ini Pak kira-kira. Handri ini adalah wujud nyata sosok yang sudah menerapkan di dalam dirinya itu value A+ itu ya berarti ya. Ya, Salah ya, satunya betul. Pak Handri Satyago itu. Ya, dia orang lokal yang bisa menjadi international company lah ya. Gitu. Pelajaran buat kita semuanya. Untuk Ya, Bapak Ibu boleh nanti lihat biografi dari Pak Handri Satriago atau kalau bukunya masih ada karena bukunya ini buku yang laris manis ya. Jadi ya. Jadi kalau misalnya nanti cetak lagi, mesti harus beli bukunya ini. Pak, ini kan di buku tersebut Pak Dadi itu menceritakan banyak hal. Nah, apa yang menggerakkan Pak Dadi ini bersama dengan tim, kemudian mewujudkannya di dalam sebuah buku? Jadi gini, Kita ini. saya semua CEO ya, semua CEO kebetulan di Astra Group, saya lihat semua hebat. Ya, banyak lah orang-orang hebat, mulai Pak Dadi Rahmat dan sebagainya gitu. Bos saya dulu Pak namanya Pak Prasetyo yang foundernya Pama gitu ya. Karena Pama itu dari perusahaan kecil, dari perusahaan yang apa nilainya dulu waktu saya masuk itu profitnya masih 6 juta dolar. Tahun ini untungnya hampir 1 miliar dolar gitu. Tahun 2022 kemarin hampir 1 miliar dolar gitu. Nah, banyak mereka itu orang-orang, saya ketemu orang-orang hebat banyak alhamdulillah. Tapi mereka jarang yang nulis memberikan suatu ini kayak apa namanya peninggalan yang sifatnya itu untuk masa depan gitu ya. Mereka melakukan legacy, tetapi tidak memberikan Legacy. sesuatu untuk jangka panjang. Nah, saya berkaca kenapa bahwa peninggalan yang umurnya ribuan sampai hari ini ya yang masih bermanfaat selain kitab nggak ada lagi gitu. Ya semua kitab agama apapun hari ini kita baca kita bisa kebawa gitu, kebawa untuk mengikuti value apa yang ditulis di dalam kitab itu. Ya kan, ada yang Muslim ya Al-Quran, yang Kristen yang Injil dan sebagainya gitu kan. Nah, saya juga sama di waktu saya yang mepet ya saya bilang saya harus value ini udah saya jalanin, kenapa tidak ditulis gitu. Nah, alhamdulillah ketemu teman-teman, ketemu Pak Jamil dan Bu Sofi gitu ya dari Akademi Trainer ini yang menuliskan itu dan sangat hebat dalam waktu 2 bulan bisa kurang 2 bulan malah bisa selesai tulisan itu gitu ya. Dan alhamdulillah gitu walaupun tadinya mau dipublik untuk umum tapi setelah saya pikir kaji lagi lebih baik untuk internal aja lah value ini sementara untuk internal aja tapi kita coba gitu apakah setelah saya nggak ada nanti teman-teman juga bisa menjalankannya dengan baik gitu loh. Jadi itu Bu supaya lebih sustain jangka panjang gitu berupa Iya. tulisan ini itu seperti kitab aja kita Ya, hari ini kalau di baca kita Quran. jadi Live Legacy jariah ya. Siapapun yang terinspirasi setelah Iya, membaca buku itu, apa kemudian menularkan kepada orang lain, itu iya, luar biasa pahalanya. iya, Baik, itu aja. Pak Dadi dan Pak Dadi, apa saran buat kita-kita ini dan juga buat teman-teman yang ada di perusahaan yang saat ini membutuhkan yang namanya champion karakter? Sebelum masuk ke champion karakter gini, value dulu ya. Value. Jadi gini, saya mengenal value itu lama prosesnya, bisa sampai mengenal value. Karena orang value-nya udah tinggi, insya Allah mudah untuk menjadi memiliki champion karakter. Ya. Jadi saya mengenal value itu dari tulisannya Pak Kuntoro Mangkusubroto ya, mantan Menteri SDM dulu, mantan Presdir PTBA, Presdir Aneka Tambang, Dirut PLN, Dirjen ESDM. Nah, beliau itu nulis satu waktu dia pindah dari Bukit Asam tahun 90 ya ke Bukit Asam ke PT Timah, nulis satu kalimat. Jangan kau kompromikan nilai-nilai yang kau yakini, karena hanya itu milikmu. Tulisan itu di Figura, di hampir semua departemen di PTBA, kita sana itu ada gitu. Di departemen division kepala divisi itu ada semua lah. Tulisan itu ada. Saya baca tulisan itu Pak Dadi suaranya hilang Pak Dadi.
Pak Dadi suaranya kepencet kayaknya nih. Oke. Ke unmute. Oke, baik. Nah, kita dari itu saya terus ini apa sih maksudnya? Jangan kau kompromikan nilai-nilai yang kayak gini karena hanya itu milikmu. Itu tahun 90 saya tahu. Saya coba terus memahami itu lama nggak ngerti sampai akhir suatu ketika tahun 2007 ketika direksi saya keluar, direktur saya atasannya keluar, saya masih manajer dan mereka keluar semua, saya tinggal sendirian gitu, ada beberapa orang keluar yang tim saya ini ya di level manajerial juga. Saya tinggal sendirian dan anak-anak training yang masih baru itu, saya harus ngeran perusahaan segede Pama waktu itu segede untungnya udah mendekati waktu itu sudah ratusan juta dolar gitu. Wah, ini saya dipercaya di business development, pengembangan bisnis dengan masyarakat yang lebih sehingga pressure kebanyakan kecil sekali. Demikian kuatnya tekanan ke saya itu baik dari luar maupun dalam, tuntutannya demikian tingginya. Sampai akhirnya saya juga sulit betul. Akhirnya saya ngerasakan, oh iya, jadi saya begitu setelah kena tekanan yang tinggi itu saya baru kerasa nilai-nilai value, pentingnya value itu di sini. Ya, karena kita bisa tarik kanan, tarik kiri, kalau nggak punya value yang clear gitu. Nah, saya baru memahami di 2007, jadi 17 tahun untuk mengenai nilai-nilai yang kau yakini, value yang diyakini Pak Kuntoro itu baru bisa saya pahami 17 tahun gitu. Nah, itu baru 17 tahun. Akhirnya saya baru memahami aja ya, baru memahami Bu. Nah, terus berjalannya waktu saya mulai sendiri kan, setelah saya jadi pemimpin gitu, pimpinan sendiri, ya sudah atasan saya nggak presiden langsung, tapi saya sebagai direktur gitu. Akhirnya saya jalanin banyak hal gitu dengan value itu. Oh ya begini toh, oh ya begini, oh ya begini. Akhirnya di 2019 Desember, kalau tadi 2019 Juli kan Pak Hendri Satriago, 2019 Desember kita dengan rapat kerja di Surabaya, saya ngundang Pak Kuntoro. Nah, suruh bicara Pak Kuntoro mengenai value itu. Saya minta Pak Kuntoro bicara value Pak Kuntoro. Setelah beliau bicara baru saya butuh 29 tahun untuk mengerti betul, paham dan betul-betul setelah jalanin, masuk ke dalam embedded ke dalam ruh gitu ya. Oh, begini loh maksudnya value. Demikian penting. Makanya bilang kalau champion ya bilang ya tadi punya value yang tinggi. Ya, value apapun ya itu perusahaan masing-masing punya value, silakan pegang yang kuat, itu nanti akan bisa beda menjadi champion. Tapi BA Plus ini sudah dimudahkan karena tadi ada bangunan peraga, ada ban poros, ada sayap gitu. Kalau saya mudahkan dan ngukurnya gampang gitu, dan ada VDA, ada value daily assessment yang kami juga sudah rancang sangat mudah untuk melihat value orang gitu ya dari waktu ke waktu, sehingga seperti itu Bu. Jadi yang penting orang kalau pegang value-nya bagus, saya yakin kita sebagai orang Islam misalnya value-nya tentang keislaman kita bagus, insya Allah jadi champion lah. Ya. Begitu ya. Jadi baik, jadi dasarnya kalau ingin mempunyai tim yang mempunyai champion karakter itu ya prinsip value itu ya yang kemudian harus dilaksanakan seperti pesannya Pak Kuntoro itu. Jangan kau kompromikan nilai-nilai yang kau yakini karena hanya itu milikmu. Jadi kalau di dalam perusahaan Bapak dengan BA Plus itu nilai yang dimiliki, maka kemudian muncul champion karakter ya. Masya Allah, luar biasa. Tapi saya tergelitik nih dengan moto Pak Dadi nih. The knowledge is a powerful weapon. Effort is a way to be followed. Religion are the standpoint as a fundamental principle. Make a prayer for enlightenment. Trusting in God. Trusting in God's plan is an attitude. Ceritakan, ini menarik banget, bergetar ketika saya membacanya, luar biasa ini. Ya memang itu sebetulnya saya dari zaman sama mahasiswa Bu. Jadi mahasiswa itu saya tulis di mahasiswa udah punya seperti ini motonya. Di skripsi saya. Skripsi saya. Ya memang dalam bahasa Indonesia gitu. Ya bagaimana agama itulah pijakan yang nggak akan rapuh gitu. Ya pijakan kita harus selalu agama kan value tertinggi ya, value tertinggi ya agama. Agama adalah pijakan yang tidak akan rapuh. Ilmu adalah senjata yang ampuh gitu kan. Usaha adalah jalan yang mesti ditempuh. Kita harus kan ilmu harus kita kejar gitu sebagai harus usaha adalah jalan yang harus kita tempuh gitu. Harus usaha yang terbaik gitu kan. Religion on the standpoint.
Itu di depan tadi ya, yang agama adalah itu. Apa yang sebenarnya tawakal adalah sikap yang tangguh, ketawakalan. Yang terakhir adalah jadikan doa sebagai suluh. Wow. Kalau bahasa Indonesia kan buat seperti itu. Nah, itu. Jadi terakhir 5 itu. Jadi akhirnya tawakal, setelah tawakal kita jadikan doa suluh kita itu apa? Membakar semangat kita ya doa lah. Itu Bu. Luar biasa. Itu saya tulis Ini di Indonesia punya Pak Dadi ini, wow, luar biasa. Indonesia emas terwujud segera gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, luar biasa obrolan bergizi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya bersama Pak Dadi S. Yuwono. Dan saya lihat di chat room ini juga sudah banyak yang bertanya-tanya, tapi tahan dulu, tidak kita jawab sekarang ya. Tidak kita jawab sekarang, karena sekarang kita bakal ikuti dulu materi yang kedua. Dari Babe Jamil Az-Zaini, inspirator sukses mulia, CEO Academy Trainer Group. Solusi efektif agar SDM mempunyai karakter champion. Jadinya nyambung banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dadi barusan ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita tebarkan tepuk tangan sukses mulia. Kita sambut bersama Babe Jamil Az-Zaini. Terima kasih, Mbak Pusna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pusna, sebenarnya tadi kalau ngasih contoh BA plus person itu tidak harus Mas Andri Santiago ya. Ya. Pak Dadi itu sudah BA plus ya. Betul. Mau nunjuk sendiri itu kenapa ya? Berarti kita ini yang harus menjadikan beliau. Pak Dadi ya. Iya. Jadi saya kenal Pak Dadi itu sejak tahun 2017 Mbak Pusna ya. Dan BA plus ini memang sejak tahun 2017 mencari bentuk dan akhirnya jadi buku nih. Wow, keren. Wow, keren banget. Pak Dadi ini begitu saya baca bukunya, sayang nih Pak kalau orang di luar Turangga nggak baca nih Pak. Iya. Coba mungkin perlu kita tes ke teman-teman. Teman-teman pingin nggak tahu apa yang dia lakukan oleh Pak Dadi di Turangga sehingga bisa perusahaannya bisa untung triliunan gitu ya. Sangat. Salah satu perusahaan yang terbaik. Sudah ada tuh yang jawab tuh, ingin banget. Nah, kalau yang ingin banget itu mungkin ada 25 orang nanti kayaknya. Boleh. Cetak. Insya Allah Mas Jamil. Insya Allah kita kirim nanti. Pengen banget. Hampir semuanya nih. Banyak banget. Semuanya. Pengen banget. Insya Allah. Iya. Wow. Luar biasa. Saya kan Mbak Pusna, saya berkiprah di pengembangan SDM ya. Baca buku banyak merindingnya saya itu. Ya Allah. Ini kalau orang semuanya ikhlas kayak gini, Indonesia luar biasa. Jadi teman-teman ya, batu baranya Turangga itu A, ya. Pak Dadi ingin cara kerjanya A, ya. Layanannya A, gitu ya. SDM-nya A dan A-nya bukan A biasa, A plus, gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan itu bukan hanya omongan, bukan hanya teori loh. Karena kita sudah melihat sejarah berbicara, itu udah bener banget. Kan yang mewawancarai tulis buku ini kan istri saya. Jadi setiap habis wawancara dengan Pak Dadi, Mas Jamil ya Allah, Pak Dadi itu layak jadi teladan banget gitu ya. Ya. Makanya beruntung nih Bapak Ibu 259 yang sudah hadir di sini. Ini kesempatan istimewa, luar biasa bisa langsung mendengarkan. Dan bukunya padat Mbak Pusna. Nggak terlalu bertele-tele gitu. 160 halaman. Itu kalau menurut saya daging semua karena filosofinya kan kalau Pak Dadi dan kawan-kawan itu kan itu ya lebah ya memberikan kebaikan, memberikan madu gitu. Jadi ini kayaknya Pak Dadi bukunya perlu dicetak bukan hanya untuk Turangga. Insya Allah. Yang desain sampulnya siapa Be? Yang desain sampulnya pas banget. Ya, yang desain sampul ini tim Academy Trainer yang support. Iya. Pas banget, luar biasa. Wow. Kita membantu mensupport ini aja ketularan semangatnya, apalagi kalau kemudian baca dan praktek. Insya Allah dipraktekin juga di Academy Trainer. Iya. Ini banyak tuh yang masuk di kolom chat ya, pengen bukunya, mau bukunya banyak banget nih. Kayaknya perlu cetak lebih banyak. Mbak Husna, nanti berapa orang kita kirim aja Insya Allah. Wow, keren. Berarti harus ada syarat khusus. Pak Dadi, 200 juga pulang Magelang kapan? Oh, 200 bisa bikin kerusuhan nih Pak Dadi? Bisa Insya Allah. Wah. Nunggu waktu aja, nunggu waktu aja. Siap. Baik, luar biasa. Mau masih banyak tuh yang mau. Ini 200 mau semua ini. Gak apa-apa. Luar biasa. Beruntung sekali yang ikut HRD Solution Forum hari ini.
Itu Ini kalau luar yang biasa banget. presiden direktur gitu kirim semua, Mbak Busna. Ya enteng. Saya mau nunggu nanti Pak Dadi datang reuni Agustus, Pak Dadi. Reuni Ageng. Aduh, Ih, ya, saya mau ya, foto. saya selama ini nggak aktif di teman-teman di sana, Iya, nggak pernah dia nongol. sibuk sekali Pak Dadi. Baik, Masya Allah luar Pak Dadi, biasa. saya izin nambahin yang Pak Dadi sampaikan tadi, Pak Dadi. Oh, silakan. Sebelum tanya jawab. Yeah. Baik, saya mungkin pakai slide izin. Baik, luar biasa ya kita dapat ilmu dari Pak Dadi gimana jadi pemenang gitu. Dan yang Pak Dadi sampaikan itu prakteknya di perusahaannya sehingga bisa menyulap perusahaan menjadi untungnya triliunan. Menjadi salah satu perusahaan di grup Astra. Astra itu kan perusahaan kalibernya udah kelas dunia gitu ya. Jadi menjadi yang terbaik di situ atau menjadi bagian yang terbaik di situ tentu itu suatu yang luar biasa. Nah, saya ingin sharing dulu melengkapi apa yang disampaikan Pak Dadi tadi. Jadi kalau misalnya dalam bisnis itu kan ada tiga pilihannya. Dengan perkembangan sekarang, teknologi, ya, strategi, ya, kemudian manusia. Tapi ternyata faktanya menunjukkan secanggih apapun teknologi, kalau SDM-nya nggak mumpuni, nggak jalan. Gitu. Begitu juga secanggih apapun strategi, kalau orangnya nggak kompeten, ya, mentalnya tidak mental champion gitu, juga tidak terjadi. Maka kami beranggapan sampai sekarang punya keyakinan bahwa manusia itu kunci utama. Gitu. Nah, pertanyaannya berarti gimana Pak cara mengembangkan manusia di perusahaan gitu? Hari ini saya akan menampilkan beberapa alternatif. Nanti Bapak dan Ibu mudah-mudahan menginspirasi Bapak dan Ibu dan mudah-mudahan menjadi pulang dari sini jadi ngerti. Oh ini yang perlu dikembangkan SDM di perusahaan saya gitu. Jadi saya menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama saya terinspirasi dari Robert Cooper gitu ya, bahwa nasib seseorang itu dipengaruhi oleh karakternya, ya, dan karakter seseorang itu dipengaruhi oleh kebiasaannya. Kebiasaan seseorang itu dipengaruhi oleh tindakan, dan tindakan seseorang itu dipengaruhi oleh pikiran, dan pikiran seseorang itu dipengaruhi oleh perasaan. Jadi kalau kita ingin membuat SDM kita itu luar biasa, SDM kita unggul, ternyata dimulai dari mana Bapak Ibu? Dimulai dari menata perasaannya, ya. Dan kemudian menata pikirannya. Kalau perasaan pikirannya sudah ditata, jangan lupa ada tindakan tadi ya. Jadi kalau tiga yang di depan ini kita benerin, perasaannya menjadi positif, pikirannya positif, tindakannya positif, maka kebiasaannya kebiasaan positif, karakternya karakter positif, nasibnya jadi positif. Perasaannya perasaan menjadi pemenang, maka pikirannya pikiran pemenang, tindakannya tindakan pemenang, kebiasaannya kebiasaan pemenang, karakternya pemenang, nasibnya jadi pemenang. Jadi kalau saya mendampingi, kebetulan saya mendampingi 3R ya, trainer, leader, entrepreneur. Maka kalau saya mendampingi mereka, selalu saya mulai dari membenahi yang depan ini. Gimana perasaannya supaya menjadi perasaan pemenang, gimana pikirannya supaya menjadi pikiran pemenang, dan bagaimana tindakannya menjadi tindakan pemenang, dan insya Allah tindakan yang berulang-ulang itu menjadi kebiasaan, kebiasaan itu menjadi karakter, dan karakter kemudian menjadi nasib. Nah sayangnya banyak perusahaan yang saya temui itu, training-training yang dilakukan itu training-training yang hard skill gitu, pada tindakan gitu ya. Soft skill itu tidak jadi prioritas. Sementara kalau saya tadi dengar dari Pak Dadi, soft skill-nya juga diprioritaskan itu. Menata perasaannya, menata pikirannya, ya sehingga menghasilkan tindakan pemenang gitu. Dan banyak riset ya di Stanford, di Harvard, di Carnegie ya yang melakukan riset bahwa ternyata training hard skill itu kontribusinya cuma 15%. Yang 85% itu adalah kontribusi dari soft skill. Nah, soft skill itu ada di mana? Menata perasaan, menata pikiran. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kemudian Bapak dan Ibu SDM-nya di perusahaan Bapak dan Ibu ingin jadi pemenang, beneri perasaannya, beneri pikirannya, dan kemudian diminta mereka membuat tindakan yang tepat gitu ya. Jadi insya Allah tuh, kalau ini dibenerin, perasaan dan pikiran dibenerin, ya akan menghasilkan tindakan. Jadi saya mendampingi banyak perusahaan, tadinya juga perusahaan cemen gitu, akhirnya menjadi perusahaan masuk 5 besar, 3 besar, bahkan yang terbaik itu, bermula dari mana? Benahi dulu perasaannya, benahi dulu pikirannya. Jadi soft skill-nya yang kemudian dilatih. Ya, walaupun kadang soft skill ini memang susah diukur ya, sehingga orang kemudian ngapain sih
Ya, sudahlah training yang hard skill saja, yang keahlian yang kelihatan-kelihatan. Ya. Yang perasaan pikiran masing-masing aja lah. Nah, ini nanti tanda-tanda akan menurun nih perusahaannya. Jadi apa namanya? Kalau sekalian nih Pak Cerah Kradono nih, gimana memunculkan moral champion? Moral champion itu dimunculkan kalau kemudian dibenahi perasaannya, dibenahi pikirannya. Itu salah satu teori. Ada yang kedua juga menggunakan teori ini juga. Kalau mau kita berdaya menjadi champion, ingat ya, kalau kita buat garis lurus, ya itu ada, ada garis lurus, ya. Ada negatif, ada nol, ada positif, gitu ya. Susah kita membuat orang itu berdaya kalau dia masih perasaannya negatif, masih punya luka batin, masih gampang dendam, susah memaafkan, ya. Kemudian luka hati, negatif nih. Seharusnya healing dulu, menjadi nol nih. Baru setelah nol kemudian empowering, ya. Dan memang sih pengalaman saya juga menunjukkan demikian, ya. Saya susah meng-coach orang, mendampingi leader untuk tumbuh cepat kalau dia masih punya luka batin yang belum kelar, punya luka batin yang belum sembuh, punya sakit hati yang belum sembuh gitu. Ini juga salah satu pendekatan. Healing dulu, kemudian meaning, kemudian empowering. Ya, jadi Kampung Hening menggunakan pendekatan ini. Di healing dulu. Kamu kalau mau tumbuh, di healing dulu. Yang negatif-negatif dibuang dulu. Ya, setelah itu ambil makna-makna dalam aktivitas yang kita lakukan, kemudian bisa dilakukan empowering. Ini juga salah satu pendekatan. Jadi boleh Bapak Ibu pilih yang mana nanti ya, atau mungkin dimodifikasi. Saya tugasnya sekarang menginspirasi, menguatkan apa yang disampaikan Pak Dadi tadi. Pendekatan pertama apa tadi? Dari Robert Cooper ya, yaitu benahi perasaan dan pikirannya, ya. Insya Allah kalau perasaan dan pikirannya itu sudah pemenang, akan menghasilkan tindakan pemenang, menghasilkan kebiasaan pemenang, karakter pemenang, dan nasibnya nasib pemenang. Ya. Dan kemudian pendekatan yang kedua ini, susah Pak jadi pemenang kalau dia masih punya luka batin. Susah Pak jadi pemenang kalau dia masih punya baperan, ya, gampang tersinggung, mudah marah. Ya. Maka dihealing dulu. Karena biasanya orang yang baperan, mudah marah, mudah tersinggung itu punya luka batin yang belum sembuh, punya sakit hati yang belum kelar. Ya. Baru setelah healing, dia jadi meaning, baru kemudian empowering. Silakan pakai ini juga boleh. Atau pakai pendekatan yang ini. Ya. Bahwa formula pemenang itu ada yang sama dengan kalau kamu ingin dapat have, ya, ingin dapatkan sesuatu, itu rumusnya do dikali be, action dikali be. Ya, be itu saya itu mau jadi apa? Misalnya saya mau jadi penulis bestseller. Oke, kalau mau menulis jadi bestseller, ya sudah, yakin itu dan kamu nulis, maka have-nya akan datang. Misalnya gitu ya. Saya ingin menjadi star employee, menjadi karyawan terbaik, atau saya ingin jadi leader terbaik di perusahaan ini. Ya udah kerjakan, maka have-nya akan datang. Ya, akan mendatangi Anda. Ya. Dan ini pendekatannya, misalnya Anda ingin mendapat have 100, alternatifnya bisa do-nya 100, B-nya 1, kan dikali itu ya. Ya. Atau sebaliknya, do-nya 1, B-nya 100. Nah, para pendukung teori ini menyarankan ya supaya hidup kita enjoy, B-nya yang 100, do-nya 1 aja. Ya. Jadi values-values-nya itu yang kuat. Apa yang ada di perasaan kita, apa yang di pikiran kita itu yang kemudian digedein. Kemudian do, maka have-nya akan datang. Gitu kira-kira. Ya. Banyak orang yang berangkat pagi, pulang malam, Sabtu masuk, Minggu masuk, do-nya keras banget tuh, kerja keras. Bahkan nggak pernah ketemu matahari, berangkat sebelum subuh, pulang sudah malam gitu. Tapi B-nya rendah, maka have-nya rendah gitu. Jadi perasaan dan pikirannya itu nggak ditata gitu. Kalau saya termasuk aliran yang B-nya yang tinggi, do-nya biasa aja gitu ya. Jadi ayo benahi perasaan, ayo benahi pikiran. Jadi B itu berkaitan dengan perasaan, berkaitan dengan pikiran. B-nya yang dinaikin, do-nya biasa. Ya. Apalagi kalau do-nya keras, kerja keras. Oh, itu hasilnya luar biasa. Tapi sekeras-kerasnya kerja dibatasi oleh waktu. Tapi kalau B, perasaan dan pikiran itu tidak terbatas, ya, bisa melalang buana. Ya, jadi
Ayo tingkatkan B-nya. Ya. Belief itu salah satunya, Pak. B itu. Ya, B itu tata perasaan kita, tata pikiran kita. Saya ini lahir ke dunia mau jadi apa? Saya lahir ke dunia mau berkontribusi untuk apa? Nah, itu B. Do itu berkeringat, Pak. Ya. Jadi apa namanya? Ayo B-nya naikin tanpa batas, do-nya do yang ya oke lah termasuk kerja keras gitu ya. Tapi nggak perlu sampai ngoyo gitu, banting tulang, ya. Tulangnya dibanting-banting sehingga tinggal tulang gitu. Atau Pak mudanya ngoyo banget, pas tuanya pensiun, uang pensiunnya habis untuk biaya pengobatan. Jadi ini salah satu pendekatan. Ayo fokuskan, tingkatkan B, ya. Tata perasaan dan pikiran kita, dan kemudian do, maka have-nya akan datang. Ini juga salah satu formula, Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Dan ada juga yang menggunakan pendekatan rumus motivasi. Nah, ini dipakai oleh Kubik Leadership ya, salah satu perusahaan saya juga ya. Yaitu bahwa motivasi kita menjadi pemenang itu dipengaruhi oleh to be, to have, dan valensi. To be itu adalah keinginan untuk menjadi. Saya ini mau jadi apa? Saya terlahir ke dunia ini untuk apa ya? Saya terlahir ke dunia ini untuk apa? Apa yang perlu saya persembahkan untuk dunia? Itu to be. To have, keinginan untuk memiliki. Mungkin ingin memiliki Rubicon, ingin punya moge, ya. Rubicon yang asli ya dibeli dari jerih payah ya, bukan dari korupsi ya. Punya rumah mewah, punya mobil mewah, itu to have. Sedangkan valensi itu gabungan antara total kapasitas diri kita. Kompetensi, kalau tadi di Pak Dadi berarti disebut kecepatan gitu ya. Itu valensi ya. Ada kompetensi, ada spiritual quotient, social quotient, dan sebagainya, digabung menjadi satu namanya valensi. Dan rumus motivasi itu to be kali to have kali valensi. Itu berarti apa? Kalau motivasi kita mau naik, naikkan to be-nya. Ya. Orang yang to be-nya menjadi presiden tentu lebih semangat dibanding to be-nya jadi ketua RT. To-be-nya tinggi. Saya ingin berkontribusi yang besar. To have-nya dinaikin. Ya, saya ingin punya mobil mewah, rumah mewah misalnya. Valensinya dinaikkan, core kompetensinya dinaikkan, kompetensinya dinaikkan. Question yang ada dalam diri kita naikkan. Tapi ternyata setelah kami amati, setelah kami dalami, rumus ini benar sih, karena yang menyusun kan para ahli. Ya. Tapi rumus ini bisa menghambat proses bertumbuh. Dan menurut kami bisa mencelakakan dalam jangka panjang. Sehingga tadi, karena di antara rumus ini, to be, to have, kali valensi, mana yang kalau itu dinaikkan terus, ya ditingkatkan terus, bisa menjadi bumerang buat kita. Bisa mencelakakan buat kita. Ternyata setelah kita amati, to have. Maka orang-orang yang dipanggil KPK, ya orang-orang yang kemudian tertangkap sebagai koruptor, itu karena to have-nya tinggi. Ya, maka akhirnya kami menggunakan rumus ini. To be, bukan to be, to have kali valensi, tapi dibuat ini. Apa? Kalau kita ingin jadi pemenang, ya, maka mulai hari ini fokuskan pada to be valensi, to be valensi. Kita ini ingin berkontribusi yang besar, kita ingin menjadi seseorang yang punya kontribusi besar buat dunia ini. Kita selalu meningkatkan kompetensi kita, kita selalu menaikkan core kompeten kita selalu menaikkan question yang ada dalam diri kita, social question, intellectual question, dan sebagainya. Cuekin to have-nya. Kenapa? Karena ternyata kalau kita fokus pada to be valensi, bagaimana dengan to have-nya? To have-nya ikut, Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Ya, orang Betawi bilang, lu kagak usah mikirin to have. Sebab kalau to have lu pikirin, lari dia. Tapi kalau to have lu cuekin, to have ngejar-ngejar ente. Gitu kira-kira. Jadi, kalau Bapak dan Ibu, ini kami undangkan yang berkecimpung dalam pengembangan SDM ya. Ingin mengembangkan SDM Bapak dan Ibu menjadi SDM pemenang, ayo diajarin. Fokusnya pada to be valensi, to be valensi, to be valensi. Nggak usah khawatir. Kalau to be valensinya tinggi, yang itu berdampak pada profit, maka to have-nya akan ikut. Gitu ya. Jadi tadi Pak Dadi menyampaikan juga kan, karyawannya gajinya ternyata lebih, ditawarin untuk diturunkan gitu ya. Sebagai seorang pemimpin kita berpikir gimana supaya penghasilannya dia tetap nggak akan turun ya, dibuat tahunan. Dan itu mengajarkan kepada karyawan, ayo fokus pada to be valensi, to be valensi, to be valensi. Cuekin to have-nya. To have-nya akan ikut.
Masuk Pak Eko? Sepakat? Jadi berbagai rumus ini, berbagai rumus pendekatan ini, ya, kalau kemudian dirangkum, ya tugas saya ngerangkum. Hari ini bintangnya Pak Dadi, jadi nanti kita akan belajar sama Pak Dadi. Saya membuat kerangka dudukannya, ya. Kalau kita ingin menjadi champion, sebenarnya 3 hal nih, ya. Dari formula rumus yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau dirangkum, sebenarnya 3 hal yang paling mendasar, ya. Apa itu? Yang pertama, values. Kita menjadi values based, ya. Orang yang berbasis pada values. Yang di dalam values itu ada visi, ada misi, ada noble purpose, ya. Ada value diri kita, ya. Maka inilah orang-orang yang akan menjadi pemenang. Dia hidupnya bukan hanya sekedar hidup. Ada values di dalam dirinya. Dia tahu untuk apa saya hidup, ya. Untuk apa saya lahir ke muka bumi ini? Apa yang mau saya persembahkan untuk di muka bumi ini? Ya. Dan itu kemudian mempengaruhi hidupnya. Maka champion itu semuanya punya values. Ya. Orang-orang besar, kalau dalam tingkat dunia misalnya Bill Gates, Steve Jobs, ya, itu punya values di dalam dirinya. Dia tahu apa yang mau diperjuangkan, dia tahu apa yang mau dikontribusikan. Ya. Orangnya itu accountable tadi, ya, accountable, orangnya bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dia memberikan sesuatu untuk dunia ini. Dia memberikan kontribusi besar untuk dunia ini. Ya, itu values based. Ya, orang yang tahu apa yang diperjuangkan, orang yang kemudian mengerti untuk apa dia lahir di muka bumi ini, dan orang yang punya ya value diri, nilai diri. Sebagaimana tadi ucapan Pak Kuntoro yang disampaikan Pak Dadi tadi, ya. Jadi kalau kita punya nilai, pertahankan itu nilai kekayaan kita, itu milik kita gitu. Values based. Jadi apa namanya? Dan values based ini akan kuat adanya di ranah perasaan dan pikiran. Maka Bapak dan Ibu, sekali lagi, kalau kemudian mau menjadikan SDM kita SDM yang champion, benari perasaan, benerin pikirannya. Itu ya. Yang kedua, itu apa? Growth mindset. Jadi mindsetnya itu nggak mandek. Ya. Mindsetnya itu bertumbuh. Dan dia rela untuk berubah, siap untuk berubah. Dunia berubah, keahlian yang dibutuhkan dunia berubah, maka saya pun perlu berubah. Ya. Dunia berubah dengan kecepatan 10, kalau saya berubah dengan kecepatan 6, saya ketinggalan. Maka saya akan berubah dengan kecepatan setidaknya 10, bahkan lebih dari 10. Sehingga saya bisa melakukan perubahan. Growth mindset. Oh, ternyata sekarang ilmu-ilmu yang dulu saya pelajari sudah tidak relevan. Saya perlu menjadi orang yang relevan saat ini, sehingga bisa melakukan perubahan. Itu growth mindset, selalu tumbuh, ya, selalu apa namanya, berkembang. Pikiran kita yang kita tanamkan dalam diri kita, aku punya komitmen untuk selalu bertumbuh, untuk berkembang, ya, karena dunia bertumbuh dan berkembang. Jadi itu yang kedua. Ya, growth mindset, nggak boleh mandek, nggak, alah gini aja cukup, ngapain ngoyo-ngoyo. Kalau orang Jawa bilang, alah ngapain PKPS, pinter goblok penghasilan sama. Kalau orang Jawa bilang, orang sama ngoyo-ngoyo, pinter bodoh gajine podo. Ya, orang-orang yang kayak gini fixed mindset dia, fixed tidak berkembang. Growth itu terus bertumbuh, mindsetnya bertumbuh. Kalau growth mindset berpengaruh kepada tindakan, tindakan berpengaruh kepada kebiasaan, kebiasaan berpengaruh kepada karakter, karakter berpengaruh pada nasib. Dan yang terakhir, apa? Yang terakhir, sukses mulia lifestyle. Jadi, gaya hidupnya itu gaya hidup sukses mulia. Maksudnya apa sih sukses mulia itu? Sukses itu orang yang 4 tanya tinggi. Harta, tahta, kata, cinta. Harta, tahta, kata, cinta ini atas izin Yang Maha Kuasa diperoleh dengan kemampuannya. Tapi berbagai riset menunjukkan orang yang orientasinya hanya sukses saja, hanya untuk dirinya saja, nanti di masa tua dia akan menderita. Maka kami menambahkan satu kata lagi, yaitu mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata, cinta yang kita peroleh menjadi sumber manfaat buat orang-orang sekitar kita. Para champion itu selalu berpikir untuk sekitarnya. Dan ini juga sejalan dengan kriteria sehat mental versi WHO. Versi WHO itu sehat mental, ciri yang keempat apa? Dia senang berkontribusi untuk sekitarnya. Dan itulah para orang-orang yang sehat mental, dan itulah orang-orang champion.
Jadi kalau orang Allah ngapain mikirin orang lain? Ngapain mikirin divisi lain? Ngapain mikirin bagian lain? Mikirin diri sendiri aja susah. Menurut WHO ini tidak sehat mental. Dan itu bukan mental pemenang. Maka kami, menurut saya, dalam pengamatan saya, orang-orang champion itu punya sukses mulai lifestyle. Dia mengejar, dia berusaha untuk dapat harta, tahta, kata cinta, tapi begitu didapat, bukan untuk kepentingan dirinya, bukan aku, tapi kita. Saya berhasil, orang-orang di sekitar saya berhasil. Saya maju, orang-orang di sekitar saya maju. Nah, itu pemenang itu. Dia tidak fokus pada dirinya. Hidupnya bukan tentang aku. Hidupnya tentang kita bersama. Ya. Dan sukses mulia itu seperti orang bernapas. Tarik napas sukses, lepaskan mulia. Ya. Atau dalam bahasa anak mudanya, terima, jangan lupa kasih. Apa yang sudah kita terima, kita kasih. Itu mental pemenang itu begitu. Ya, mentalnya sukses mulai lifestyle gitu. Ya. Jadi keberadaannya selalu memberi manfaat buat orang-orang sekitarnya, tapi dia tidak melupakan dirinya. Hidup tidak boleh hanya sukses saja. Karena ternyata kalau sukses saja, banyak orang yang jiwanya kosong, jiwanya gersang. Hidup tidak hanya boleh mulia saja. Belum sukses sudah belagu, mendirikan panti asuhan panti jompo. Dan akhirnya akhir bulan cari sumbangan ke sana kemari. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Maka kehidupan terbaik sukses mulia. Makanya saya gabung. Nah, para champion menurut saya itu selalu berpikirnya sukses mulia. Dirinya berhasil, di saat yang bersama memberi benefit buat orang-orang di sekitarnya. Profit dapat, benefit diberikan kepada orang. Ya, itu berlaku kalau Anda ingin jadi champion. Values based, growth mindset, sukses mulia, lifestyle. Kalau ingin lebih dalam lagi, jangan lupa nanti setelah ini di YouTube, buka YouTube, Jamil Adzaini Official. Insya Allah dalam seminggu saya mengeluarkan 4 video yang itu akan membantu Anda supaya semakin values based, semakin growth mindset, dan semakin sukses mulia lifestyle. Barangkali itu pelengkap dari apa yang disampaikan Pak Dadi tadi. Mudah-mudahan teman-teman semua sini sudah punya gambaran, oh setelah ini aku akan mengembangkan SDM yang seperti ini ya. Ternyata yang perlu ditata itu soft skill-nya ya. Dan kemudian supaya orang itu punya values ya. Dan kemudian pikirannya ya, growth mindset-nya ya. Dan kemudian ternyata sukses mulia lifestyle itu menjadi terinstill ya. Ingat ya, terinstill bukan terinstall. Karena kalau terinstall itu kadang-kadang bisa dibuang. Tapi kalau terinstill itu menjiwai kehidupan kita. Jadi ketiga tadi itu values based, kemudian growth mindset, kemudian sukses mulai lifestyle terinstill dalam hidup kita, insya Allah Anda akan jadi champion. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Husna. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Berikan aplaus untuk Babe Jamil. Bagaimana membangun karakter champion. Luar biasa. Jangan lupa instill, still in our life, still in our heart. Ya. Kalau install bisa di uninstall. Tapi kalau instill, still in your life. Oke, Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya, saya tadi melihat di chat room, itu banyak yang mengatakan mau, bukunya mau, yes mau, gitu ya. Oke, untuk mengetahui sebesar apa sih semangat Bapak Ibu untuk mendapatkan buku BA+ Way How to Build Champion, kami mengajak Bapak Ibu sekarang untuk mengisi link presensi ya. Kalau yang belum mengisi, tolong isi sekarang, karena di situ ada nomor HP gitu yang nanti kita bisa hubungi Bapak Ibu. Dan di link ini mendapatkan buku BA+ Way How to Build Champion, dan juga nanti bisa mendapatkan potongan 50% untuk program Ramadan dan Halal Bihalal. Diisi, jangan sampai kelewatan. Karena kita tidak tahu harus mengirim kemana, harus siapa yang dihubungi kalau Bapak Ibu belum mengisi. Jadi sekarang tolong diisi. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk mendapatkan buku juga diberikan untuk Anda yang upload sebanyak-banyaknya aktivitas Anda di dalam event ini, HRD Solution Forum. Ya, jadi ditulis di feed Instagram atau di Instastory boleh ya di Instastory. Jangan lupa ada hashtagnya, ada ad-nya ya. Jadi @Jamil Adzaini 1, @Kampung Hening 2, Kampung
Ada tulisannya di situ ya, sudah disebutkan ya. @academy_trainer. Sertakan hashtagnya HRD Solution Forum Academy Trainer, kemudian hashtag Kampung Hening, hashtag BA+, kemudian hashtag Ubah Dunia dengan Bicara, hashtag Stick to Change, dan hashtag Value. Baik, yuk segera mumpung masih ada waktu. Sambil saya ingatkan lagi ya, bahwa semua peserta yang hadir saat ini akan bisa mendapatkan potongan hingga 50% untuk mengikuti inspirational seminar dan well-being karyawan. Ya. Yang pertama adalah Ultimate Power with Mindful Listening to God. Yang pertama. Yang kedua, Happy and Productivity. Dan yang ketiga, Move on Your Life. Sekali lagi, semua yang hadir di HRD Solution Forum hari ini berhak mendapatkan potongan mengikuti 3 kegiatan itu hingga 50%. Kemudian juga ada kesempatan untuk mendapatkan buku BA+, syaratnya isi link itu dan juga posting di Instagram. Oke, tim kami terus mengecek ya. Pastikan Anda sudah mengisi supaya nanti bisa punya kesempatan untuk mendapatkan kiriman bukunya. Baik, kita akan jawab satu persatu ya. Pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan buka chat room-nya. Siapa saja ini yang sudah masuk. Kita akan melihat. Scroll ke atas dulu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya untuk Babe Jamil Aizaini dan juga Pak Dadi. Pak Dadi izin bertanya. Ini dari Bang Nizar Dangkua dari PT Nayata. Bagaimana Bapak menginternalisasi company values ke seluruh karyawan? Ini kalau Bang Nizar ada boleh ya? Bang Nizar open cam, unmute, terus ngomong langsung bagaimana? Ya, kan anak. Sudah? Ada Kak, kedengeran nggak? Kedengaran? Ayo silahkan. Wajahnya mana? Yes, oke siap. Silahkan Bang. Ya, selamat siang Pak Dadi. Salim dari Junior di member AMC. Oke. Iya Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan ceritanya menarik tuh dari family company terus diubah menjadi sebuah perusahaan yang profesional, apalagi di bawah Astra Group ya. Bagaimana Bapak menginternalisasi values Pak? Aduh, putus. Enggak. Aman. Aman Bang. Aman. Aman. Ya, oke, itu aja. Udah kerasa. Saya teruskan lagi ya. Tadi barangkali yang ada di chat ya. Bagaimana Bapak menginternalisasi company values ke seluruh karyawan? Karena pengalaman saya di perusahaan sebelumnya, values hanya jadi jargon-jargon saja yang menempel di slide presentasi, nempel di spanduk, di backdrop, dan lain-lain, tapi tidak pernah menancap di dalam diri seluruh karyawan. Gimana Pak Dadi? Baik, jadi memang banyak hal yang kita lakukan ya di values ini memang, tapi nomor satu dulu nih. Nomor satu itu value itu role model. Nomor satu harus itu dulu. Nomor satu bahwa yang membuat yang mengkampanyekan value harus bisa menjadi role model. Nomor satu itu dulu. Kalau itu nggak jadi role model, orang udah pasti nggak akan nganggap lagi value itu. Nomor satu itu role model. Yang kedua ya banyak hal yang kita lakukan, pasti internalisasi tadi yang dulu Pak Jamil itu yang pertama Bu, Mbak Musna. Jadi Pak Jamil itu kita pertama kali launching tahun 2017 di Asmin Baraborang waktu belum TTA ya. Itu di Lembang ya, di Lembang itu Pak Jamil kita bahkan namanya BA Plus Family. Jadi tidak hanya kepada kita karyawan tapi internalisasi juga kepada keluarga. Nah, itu timnya Pak Jamil Kubik waktu itu ya. Nah, jadi kita ini internalisasi sudah pasti, seluruh karyawan kita training ya, apa itu BA Plus itu yang pendahuluan ya. Nah, setelah itu juga banyak program-program, baik program-program itu yang reguler. Kita misalkan setiap minggu itu ada namanya BA Plus Insight Morning.
Nah, itu setiap Rabu pagi antara setengah 8 sampai jam 8 itu setiap karyawan gantian gitu ya, baik departemen maupun individu boleh memberikan sharing mengenai BA+, baik itu pengalaman real di pekerjaan ataupun case-case yang di luar. Banyak sekali case-case di luar yang di ini dan dikaitkan dengan nilai-nilai BA+ apa sih yang dia lakukan dengan BA+ itu. Oh, ternyata benar, oh ini sebenarnya. Dan banyak hal lah ya. Seperti bahkan Mbah Windu itu yang gudeg di Jogja pun dijadikan contoh salah satunya Voice Belajar Abroad itu yang sampai menjadi internasional ya, anak-anak yang tadinya nakal gitu ya, yang VOB itu akhirnya sampai bisa konser di Prancis, di Eropa mana-mana gitu ya, sampai dia memakai jilbab sebagai mereka menyanyikan ragu-ragu rock metal gitu kan, sampai pertanyaannya dan di sharing di situ nilai-nilai itu ternyata mereka juga bisa gitu memiliki value yang tinggi di tengah kondisi yang seperti itu ya. Jadi BA+ Insight Morning, kemudian juga kita ada value VDA itu value dari mobile app gitu ya, mobile app yang kita setiap saat bisa ngisi ya, pas beracara gini kita bisa ngisi di dalam grup ya, misalkan acara meeting di dalam kita bisa ngisi dengan VDA itu, memberikan apresiasi ataupun memberikan masukan berkaitan dengan value, itu value daily assessment. Juga kita ya tadi yang keluarga kita adakan program keluarga gitu, acara misalkan family gathering pun pasti ada juga acara berkait dengan BA+ juga gitu. Jadi selalu kita itu juga kita membangun sistem kan, ada kalau di grup kami itu ada trup gitu ya, terus ke bawah lagi itu ada, jadi cascading-nya juga ada yang secara reguler kita jalankan untuk memberikan selalu motivasi gitu ya, berjalan terus gitu, ada kombi trup gitu, jadi berjenjang gitu, tetap harus dijalankan secara konsisten, karena kalau nggak dilakukan seperti itu, value ini juga orang ini kan selalu punya bioritmik ya, ketika bioritmik lemah turun, nah akan kalau tidak didorong oleh teman-teman yang lain akan turun terus gitu. Nah, disitulah kita selalu membangun seperti itu. Jadi berbagai program. Yang terakhir bahkan saya lakukan yang belum pernah di Astra Group ya, BA+ Post Appreciation gitu. Jadi selalu kita pakainya BA+. BA+ Post Appreciation. Jadi kita memberikan apresiasi kepada pasangan kita di satu acara gitu. Satu acara kita undang semua, kemudian ada kebersamaan gitu kan. Kemudian kita sedikit kasih wawasan mengenai BA+ lagi gitu. Walaupun mereka masih ikut waktu acara misalkan family gathering ikut, ada BA+ family ikut. Kemarin BA+ post gathering juga kita sampaikan juga seperti ini gitu. Jadi selalu kita remind. Kebanyakan kan value ini orang-orang perusahaan hanya melibatkan even di Astra Group nih. Astra Group itu satu-satunya ini kemarin waktu Astra Award ya, penjurian Astra Award itu sampai jurinya itu heran. Nanya, loh ini baru di Astra tuh nggak ada yang sampai trainingnya itu diberikan kepada keluarga gitu, BA+ family gitu, ya baru satu-satunya gitu. Jadi kita karena tahu bahwa keluarga merupakan penopang utama bagi kita semua gitu. Jadi di situ benar-benar supaya BA+ itu sampai di keluarga, di rumah pun menjadi karakter, karena BA+ ini sangat universal, tidak hanya untuk di kantor, individu siapapun bisa menjadi orang yang memiliki accountable plus atau pribadi pemenang. Kira-kira gitu Mas Dangguan. Mas Niza dan gua. Luar biasa. Jadi ada BA+ family juga ya. Jadi BA+ itu bukan cuman dari ayahnya atau ibunya yang bekerja saja, tetapi anak-anaknya ngerti banget ya. Saya ceritain mengenai cucu saya. Jadi kemarin pas family gathering ya. Family gathering itu ada lomba kan. Sebelum family gathering ada lomba mengirimkan video gitu. Kirimkan video keluarga gitu ya. BA+ penerapan BA+ di rumah gitu. Terus di salah satu video itu ada anak kecil gitu ya, penerapan BA+, dia sikat gigi gitu, gitu sendiri gitu kan. Nah malam-malam anak saya karena ikut juga di acara itu sama cucu saya, dia WA ke saya 10 malam, yang ini cucu saya nama Madia, ini Madia tiba-tiba mau sikat gigi sendiri, nggak usah disuruh, katanya pengen accountable plus gitu. Masya Allah. Cucu saya sampai hari ini cucu saya sering buat tepuk BA+ gitu, buat sendiri. Ini misalkan
OBA plus, punya banyak apa namanya lebah gitu, pandai, Wow. pintar, cerdas, memiliki kehormatan, good job gitu, dia buat sendiri Wis, gitu loh. Masya Allah, Jadi luar demikian tuh, biasa. itu konsepnya karena sangat universal. Itu. Keren banget nih. Jadi penanaman value-value bukan hanya di kantor, sampai ke lingkungan keluarga. Makanya bisa bertahan terus sampai di atas, terus nggak turun-turun. Insya Allah semakin sukses, semakin berkah, sukses mulia ya. Oke, berikutnya dari Pak Agung Wisono dari DPLK. Beliau izin bertanya Pak Dadi, bagaimana korporasi mengembangkan SDM yang berbeda generasi? Skill dan kompetensi. Jadi bukan hanya berbeda generasi, tapi juga berbeda skill dan kompetensinya. Dan bagaimana korporasi melakukan coaching, mentoring, dan training menjadi tim yang juara, sehingga dapat meningkatkan value korporasi menjadi lebih baik. Pak Agung Wusono dari DPLK. Oke, waduh ini pertanyaannya panjang nih Pak Agung ya. Jadi tapi intinya gini, pertama bagaimana mengembangkan yang beda generasi ya. Ini di mana-mana memang jadi masalah juga gitu. Tempat kami juga belum sempurna karena memang saya sendiri baru ini kan apa namanya coba menata gitu kan dari 2014 karena gini, saya kerasa setiap 10 tahun, satu dekade itu sebetulnya harus disiapin satu kader gitu. Bukan satu kader, kelompok kader gitu ya. Nah, itu yang tadi malam kebetulan saya undang ada buka bersama dengan teman-teman yang tim saya di business development dulu di PAMA. Ya, saya ajak mereka, kita nih Anda salah satu tim saya yang GM sekarang jadi direktur di perusahaan juga ada yang GM-nya. Ini beda 10 tahun. Sudah ini 50 tahun masuk kelas kepala 5, masuk kepala 5, yang ini masuk kepala 4 gitu. Saya bilang sebaiknya tiap-tiap itu ada 10 tahun itu udah disiapin dan hanya satu. Dan itu sudah disiapin betul dari awal apa namanya orang-orang yang memang punya kemampuan yang tinggi, punya energi yang kuat gitu ya. Dorongannya juga ini betul-betul cukup gitu untuk membawa ke depan gitu. Karena kalau semakin besar itu dibutuhkan energi yang semakin besar. Istilahnya ada energi potensial, ada kinetik. Kalau saat ini misalkan perusahaan ini yang saya memimpin kemarin TTA ataupun Mama ini running dengan profit sehari hari ini itu di running dengan kekuatan energi 100 megawatt gitu misalkan gitu ya. Nah kalau pengganti kami, tim kami ini pengganti kami ini nggak punya kekuatan 100 megawatt, ya pasti perusahaan kedepannya akan turun. Ya kan, mungkin jadi 80 megawatt dan sebagainya gitu. Makanya regenerasi itu demikian penting sekali disiapin gitu kan. Satu itu kalau beda generasi ya. Dan harus memang 10 tahun itu harus kalau 10 tahun nggak boleh nggak. Kadang-kadang saya juga baru sadar belakangan karena saya dari dulu nggak pernah terlibat. 30 tahun saya hanya ngurusi satu marketing atau business development. Setelah jadi presiden direktur dan setelah mengenal BA Plus ini 2017 baru saya sadar betul kita itu satu dekade harus disiapin gitu. Walaupun agak terlambat tapi paling tidak saya udah ngingetin teman-teman generasi saya gitu. Ya karena saya nggak belajar di BRD gitu. Nah, satu itu yang beda generasi. Dua, beda kompetensi. Itu penting banget. Jadi kami ini di TTA itu satu-satunya mungkin di Astra Group ya, yang melakukan namanya ada intensive program, ada extensive program. Kalau intensif itu satu orang, misalkan level officer, gitu, level bawah, gitu, di level di bawah manager, itu harus belajar di bidangnya secara intensif. Dia harus menjadi orang yang paling pintar di bidangnya. Kalau ditanya nggak boleh sama ditanya dengan atasannya di bidang itu nggak boleh dia kalah. A plus itu di situ. Ya satu kotak terus diisi penuh, nggak boleh ada lubang dia ditanyain nggak bisa jawab, nggak boleh. Nah, satu itu, ini namanya intensif. Jadi bagaimana dengan intensif dia? Yang intensif itu artinya dia harus ya butuh training apa kita siapin 4 kali training setahun pun boleh gitu ya. Harus ini sendiri gitu. Kita HRD hanya memfasilitasi ya. Satu itu, jadi yang kedua ekstensif, tapi ekstensif ini nggak mudah karena kita di level yang lebih tinggi, ya. Jadi di level departemen head, ya, itu kita pindah-pindah untuk belajar. 3 bulan belajar ini, tapi ini nggak mudah gitu. Saya udah jalanin ya. Kalau nggak saya pantau terus ya berhenti program ini sampai hari ini. Nggak gampang karena apa ya kenyamanan dan sebagainya. Karena misalkan orang HR disuruh belajar tentang IT itu mungkin masih nyambung, tapi kalau orang HR suruh belajar operation gitu, engineering jauh banget gitu. Tapi itu kita jalanin, ya kita jalanin meskipun sekarang nggak efektif. Terakhir ini karena saya sendiri kurang concern betul di situ, ya. Tapi itu menurut saya sangat bagus, ya.
Banyak di BUMN melakukan itu kan, rotasi, malah banyak perusahaan BUMN itu seperti itu. Tapi di swasta kadang-kadang resiko itu agak ketakutan gitu. Ya. Kedua, terus yang ketiga coaching mentoring terus terang saya belum banyak melakukan. Ya, karena tadi keteter waktunya. Jadi ngejar value aja nggak ini. Tapi itu penting. Saya kemarin ditanya juga sama ini karena ada level tertentu saya tanya dia nggak ngerti karir dia itu mau kemana pun tidak tahu gitu. Oh ya memang kita butuh ada coaching, ada mentoring itu sangat penting banget ya. Biar semuanya tapi jangan terlalu banyak juga program itu loh. Punya banyak program nah membebani orang ini gitu. Ya si coaching sifatnya nggak usah ini tapi mereka aktif datang sendiri, kita bicara 20 menit udah cukup gitu menurut saya. 20 menit dalam berapa bulan, tapi kalau memang sesuatu yang dalam itu lebih baik gitu. Ya, sampai menyentuh gitu. Ya, itu lebih baik kalau bisa di secara reguler lebih bagus lagi kayak coaching mentoring. Kira-kira gitu Pak Agung Wibisono. Baik, Pak Agung Busono dari DPLK sudah dijawab ya. Ya, Ini baik. ada beberapa pertanyaan juga. Bukunya beli di mana begitu? Ini bukunya akan dibagi buat Anda. Asal yang jelas ngisi link absensi tadi dan juga posting di Instagram feed dengan hashtag dan @ yang tadi sudah disebutkan. Boleh dilihat di situ dengan lebih jelas. Berikutnya adalah pertanyaan buat Mbak B. Ini pertanyaan dari Mbak Mayang Mega CV ABP. Mbak Mayang menanyakan bagaimana cara menghadapi pimpinan yang belum bisa menerapkan lingkungan positif. Sedangkan tugas HRD selain absensi karyawan juga harus membuat lingkungan perusahaan yang positif. Tetapi pimpinannya belum menerapkan lingkungan yang positif. Gimana, Be? Kalau saya, kalau dalam urusan ini, prinsip pertama, pimpinan nggak pernah salah. Kalau saya, prinsip kedua, kalau pimpinan salah, lihat prinsip yang pertama gitu. Berarti apa? Makanya jangan pernah salahkan pimpinan. Apa yang kemudian perlu kita lakukan? Kita yang berbenah. Loh, pimpinanku kok nggak menerima usulanku ya? Oh, mungkin usulanku kurang powerful. Dibenerin usulannya. Presentasi gagal, oh mungkin presentasiku slide-nya kurang menarik, benerin lagi. Sampai kemudian pimpinannya takluk. Jadi kalau saya ditanya ini selalu jawabannya gitu. Jangan pernah salahkan pimpinan, ya. Itu nanti Anda stres gitu. Anda malah kemudian nggak berkembang gitu. Jadi kalau yang justru dilakukan, bagaimana caranya kemudian saya bisa mempengaruhi pemimpin. Kan kepemimpinan itu 360 derajat ya. Yang biasa kita pelajari bagaimana memimpin anak buah. Tapi kalau sebagai seorang pemimpin kita perlu belajar bagaimana memimpin yang satu level. Dan juga perlu belajar bagaimana memimpin pimpinan. Nah, jadi saran saya justru Anda belajar bagaimana memimpin pimpinan. Dengan ide-ide segar yang Anda tawarkan, dengan berbagai cara, jurus yang kemudian Anda lakukan, dan kalau saya yang membolak-balik hati yaitu Allah, sambil Anda berusaha sampai minta doa sama Allah untuk dibalikkan hati pimpinan itu. Ya, tapi kalau toh nggak berhasil, yang jelas Anda sudah menjalani proses. Ya, sehebat apapun Anda lulusan MBA Amerika, Inggris atau mungkin berbagai perguruan tinggi, ya, Anda nggak bisa membolak hati manusia. Yang bisa itu yang Maha Kuasa. Tugas kita melakukan yang terbaik. Be a plus tadi. Saya senang banget dengan be a plus ini ya. Melakukan yang terbaik, hasilnya serahkan kepada yang Maha Kuasa. Gagal, usaha lagi. Gagal, usaha lagi. Itu jadi singkatnya begitu, Mbak Uzla. Oke, baik. Langsung di bawahnya ada yang bertanya, Babi sekalian ya. Bagaimana pandangan tentang agile, B? Ya, Tentang di era sekarang itu wajib agile. Bahkan sebelum pandemi itu kan ada VUCA ya, volatile, uncertain, complex, ambigu. Perubahannya susah ditebak, ya, susah dikira-kira gitu, dan kadang-kadang ambigu gitu. Saya dan teman-teman mencari formula gimana caranya melakukan VUCA ini. Ketemu tuh volatile, uncertain, complex, ambigu bisa ditaklukkan kalau kita vision, punya visi yang jelas, understanding, memahami perubahan yang terjadi, clarity, semuanya transparan. Hanya agile. Jadi VUCA ditaklukkan dengan VUCA, volatile, uncertain, complex, ambigu. Ditaklukkan dengan vision, understanding, clarity, agile. VUCA juga. Maka kalau kita ingin di era sekarang ini kemudian bisa menaklukkan perubahan, agile.
gampang berubah. Jadi kalau berubah itu jangan baperan gitu. Berubah biasa aja gitu. Itu bagian dari kehidupan gitu. Dan menurut saya sekarang wajib agile ya. Kadang-kadang keputusan yang kita ubah, yang kita tetapkan pagi, bahkan besok bisa berubah karena dunianya berubah, susah ditebak ya. Makin ke sini perubahannya makin cepat gitu. Dan itu jadikan biasa aja. Jangan perubahan itu menjadi beban ya, supaya kita tetap sehat mental di era yang seperti sekarang ini. Itu barangkali. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Ridwan dari Yayasan Generasi Umat. Nah, Bapak Ibu, buku kami sediakan ada 200 buku. Nah, buku akan diberikan pada 200 peserta yang hadir hari ini, tapi ini kan ada 250 lebih ya. Maka pastikan Bapak Ibu menulis link sehingga mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan bukunya dan juga posting sebanyak-banyaknya tentang kegiatan hari ini. HRD Solution Forum. Nah, ditulis di situ dengan hashtag yang sudah ada. Coba boleh scroll di chat room ya. Diposting, nanti kita akan melihat dan akan mengirimkan 200 buku untuk lebih dari 200 yang datang pada hari ini. Maka pastikan Anda sudah ngisi link juga. Pak Dadi, mohon izin mau bertanya dari Pak Sohib PT Sirtanio. Pak Dadi, apakah program internalisasi value itu harus ada PIC-nya yang ditugaskan khusus agar bisa cepat terrealisasi? Jadi apakah ada petugasnya secara khusus? Oh ya pasti, kalau nggak hanya nggak hanya internalisasi ya. Jadi memang penerapan BA Plus ini tadi saya bilang kan utamanya di HC ya. Di HC itu mereka berbagai program, tadi ada Insight Morning, ada VDA, ada BA Plus Family gitu kan, ada macam-macam itu yang lain juga. Itu selalu masing-masing ada PIC-nya. Ya kan, yang ngatur jadwal, siapa saja yang mau bicara nanti tiap minggunya. Jadi internalisasi udah pasti ada PIC-nya, karena juga tadi yang melakukan itu pun juga kita nilai apakah Anda BA Plus apa enggak itu. Dan itu dari hal mulai dari persiapannya. Jadi persiapannya artinya misalkan persiapannya itu mulai dari audionya gitu kan. Audionya, MC-nya apanya itu kita arahkan teman-teman itu sampai ke sana. Biar semuanya A+ gitu kan. Makanya tadi saya lihat Mbak Husna, ternyata saya nggak pernah kasih data apapun, udah nyiapin data ini. Tapi CV saya juga nggak pernah tahu kan. Ternyata udah saya nggak tahu dapatnya dari mana. Tapi udah disiapin, oh ya berarti A+ gitu. Nah gitu. Baik, terima kasih. A+ itu prinsipnya more than expected. Jadi deliver more than expected. Ya, kita harus mendeliver sesuatu lebih daripada yang diharapkan. Jadi, gitu loh. Selalu kaget. Gitu. Setiap saat. Ya, kaget. Lebih dari yang kuharapkan. Ya. Iya, gitu. Baik, itu Pak Sohib dari PT Sirtanio, jawabannya. Mungkin saya kemudian tambah Mbak Husna. Siap, deh. Kalau di perusahaan-perusahaan lain, kalau nggak salah di Turangga juga ada ya. Itu malah ada agen perubahannya, agen opsi. Iya. Iya. Nah. Ya itu tadi yang kita kombi troops gitu kan, ada kayak itu. Ya, dan ada, agen strukturnya perubahan. Ada. Ya, dan agen perubahannya itu itu teman-temannya orang-orangnya kadang jadi relawan ya, tidak masuk KPI itu ya. Jadi dia seneng karena ternyata ketika kemudian melakukan itu berpengaruh pada kehidupan karirnya, keluarganya gitu. Jadi banyak agen perubahan agent of change ini yang mereka itu relawan, yang mereka itu tulus, dan mereka memperoleh banyak manfaat. Betul Pak Jamil. Terima kasih Pak Jamil. Ini ada pertanyaan dari Kak Riana Budi Wijayanti. Boleh Kak open cam sekalian biar nanya secara langsung, silahkan Kak. Iya Bundu. Ya, benar. silahkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk Pak Dadi. Saya kebetulan juga di Astra Group Pak Dadi, saya di PT Inti Pancapres Industri Astra Motor 3. Ada yang tadi sudah diuraikan bagaimana programnya, memang saya akui luar biasa Pak Dadi.
saya harus acung jempol dan mungkin akan berguru lebih gitu ya, karena memang program-program yang tadi Bapak share itu luar biasa. Cuma ada pertanyaan bagaimana menjembatani ketika kita melakukan sharing dengan audiens ataupun dengan tim gitu ya, ketika kita menerapkan internalisasi di perusahaan, kadang yang kita menjadi masalah adalah jembatan antar generasi, dan ketika satu generasi itu selesai, maka masuk ke generasi berikutnya ini bisa terputus, ataupun masalah yang kedua, kebutuhannya berbeda antara Gen X, Gen Y, dan berikutnya ini keinginannya ketika dilakukan internalisasi pun skenarionya terlihat menjadi harus berbeda gitu. Apakah memang itu juga terjadi di Turangga gitu? Karena kalau saya lihat Turangga kan sangat sukses ya ketika berhasil menginternalisasi dan menjadi semangat di tim Turangga sendiri, dan kemudian membuat dia berhasil menjadi karya nyata dengan Astra Award yang menang berkali-kali gitu. Nah, berarti ada resep-resep yang saya yakin dikombinasikan ketika Bapak menerapkan. Pertanyaan utamanya bagaimana mengatasi antar generasi, karena kan kebutuhannya berbeda. Ketika di generasi muda itu membuat mereka militan, umumnya lebih sering ada lebih kendala gitu Pak Dadi. Ya baik Mbak Budi nih, karena dari Astra juga, jadi pasti tahu culture Astra ya. Jadi memang saya nggak tahu juga ya, ini qadarullah nih. Jadi ketika buat BE Plus ini memang sesuatu yang sangat universal. Jadi di PAMA itu sebetulnya sudah ada 6 nilai inti. Nah, waktu saya masih menjadi direktur PAMA juga, saya sampaikan setelah saya buat BE Plus gitu ya, 2017 tadi launching sama Pak Jamil, saya sampaikan, ini yang namanya 6 nilai intinya PAMA, saya bilang ini saya itu membingungkan, bagi saya membingungkan. Saya hafal aja tidak gitu. Nah, ini saya hafal enggak tidak, karena enggak punya frame yang utuh, gambaran yang jelas, yang simple, yang bisa diaplikasikan sehari-hari. Misalkan strive for the best, cope the challenge, SHE is our daily gitu ya. Salah satunya tiga itu kan. Tapi membentukkan karakter pribadi apa gitu loh. Strive for the best itu ya apa, tapi yang real apa gitu. Nah, makanya saya bilang sebaiknya diganti gitu waktu di PAMA, tapi mereka teman-teman BWD yang lain menolak, bilang akhirnya muncul di PAMA namanya Champion Spirit lah, muncul Champion Spirit. Nah di kami ini BE Plus, makanya saya bilang tadi bahkan cucu saya aja bisa langsung tahu dari situ. Jadi demikian mudahnya. E plus itu accountable plus itu kan, aku harus nilainya tadi more than expected itu. Jadi dan sangat terbuka, jadi tidak ada masalah tentang generasi. Dan mereka kan siapapun berhak di kita itu, malah sebenarnya VDA pun mereka itu berhak menilai saya loh, anak-anak yang baru siapapun berhak menilai saya di VDA itu. Value daily assessment itu benar-benar terbuka 360 derajat, dan ini mulai diadopsi oleh United Tractors. Mama sendiri minta, United Tractors minta, bahkan mintanya itu algoritmanya, sampai algoritmanya karena ini sudah dimuat di iOS maupun di Android gitu sampai ke sana. Siapapun boleh menilai saya. Menilainya itu boleh memberikan semangat yang sifatnya positif ataupun kritikan yang perlu diperbaiki gitu. Dan itu yang mereka kasih masukan itu betul-betul kita itu protect betul gitu loh. Ya HR-nya memprotek, nggak ada yang tahu gitu. Ya, ini siapa yang ini tapi tahu gitu. Ya, jadi kita buka suasananya itu memang sangat transparan gitu. Basicnya apa? Karena di BL kita ada sincerity gitu. Kita itu sincerity, kalau dikritik kok terus wah gitu, malah malu sendiri gitu, dikritik. Nah di situ sehingga kami sampai hari ini tidak merasakan ada gap di internalisasi antar generasi dan sebagainya. Bahkan saya ketika internalisasi saya ikut langsung bareng teman-teman yang officer gitu. Jadi bareng saya sendiri mengisi contoh, bahasa saya ikut internalisasi ya bersamaan teman-teman yang levelnya officer juga gitu. Nggak ada masalah gitu. Nah itu yang agar, maksud saya juga bagaimana agar ini bisa awet di semua zaman gitu Pak. Artinya kan kadang kita oh iya ya, begitu masuk ke poin keberapa ternyata ada value yang kayaknya kurang gitu. Kalau saya melihat kan tadi value itu kuat, value-nya sendiri tuh sudah kuat sehingga ketika diterapkan dari tahun ke tahun akhirnya dia bisa terabsorb dengan stabil gitu Pak. Nah waktu membuatnya ini berarti apakah ada resep khusus juga
agar Wah, kalau membuatnya memang gini, proses ya semua saya bilang itu ya logo-logonya juga geser-geser, tapi walau alam, Mbak, saya kebetulan hidup saya dari kecil, saya pegang value dari kecil. Saya ada satu pertanyaan ke saya, Pak Dadi kok bisa gini ya Pak? Ya ada satu cerita zaman saya kecil ya, saya pernah ngambil uang, saya masih sebelum sekolah, ngambil uang gitu ya. Jadi saya bapak saya itu sorenya mau beli jamu itu, saya tuh ngambil uang. Masih kecil pakai celana-celana kodok yang pada ikatannya gitu, saya masukkan ke dimasukkan ke dalamnya gitu kan. Nah sorenya ketika bapak saya mau beli jamu itu nggak ada, kita dikumpulin. Saya satu saudara yang di atas saya ada 3 orang lebih tua daripada saya. Mereka digebukin semua. Saya kasih kecil. Seingat saya TK atau kayaknya belum sekolah. Digebukin di depan kepala saya. Saya lihat sendiri, wah mereka nangis gebukin pakai rotan bapak saya itu. Nah dari situ tuh saya terus, padahal saya yang membuat kesalahan, tapi saya nggak dicurigai mau anak kecil, gitu kan. Tapi setelah itu saya bilang, aduh aku nggak mau lagi lah membuat orang lain susah. Dari kecil itu ya alhamdulillah. Sehingga ketika penyusunan value ini banyak hal yang saya bilang Allah kasih gitu loh. Ya nggak pernah ini. Karena kan kita nyusunnya bareng tim gitu ya. Oh ini apa ini. Tapi ketemu kita sempurnakan. Oh kita akan sempurnakan. Nah setelah menjadi BA plus seperti ini dengan selanjutnya ya udah makanya kita bukukan. Itu setelah kita firm. Oh ini yang terbaik. Ya udah kita jalanin. Jadi saya nggak bisa katakan enggak lah itu semuanya kehendak Allah, kita hanya jalanin mencoba yang terbaik seperti ini. Dan tiba-tiba ada ilham kok pengen membukukan juga nggak tahu saya. Tiba-tiba saya Januari memberikan presiden message saya yang terakhir kemarin, presiden message saya sampaikan, tiba-tiba saya terus kepengen nunjuk seseorang, kamu tuh bukan buku BA Plus. Saya ngomong Januari. Maret 24 sudah terbit ini jadi Academy Trainer. Jadi ya saya nggak tahu gitu loh. Semuanya hanya karena kita punya niat ikhlas, niat yang baik untuk sesuatu menjadi kedepannya kalau memang bagus bisa dilakukan terus, ya Allah kasih jalan kemudahan. Gitu Mbak Uni. Jadi nggak rekayasa, nggak ada. Allah yang saya bilang mengalir dalam hal kita punya niat baik itu akhirnya banyak hal yang kemudahan-kemudahan diberikan di situ. terima kasih Pak. Grand Way-nya ya yang saya tangkap luar biasa di Bapak. Masya Allah mantap ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Kak Riana. Bapak Ibu kakak-kakak semuanya yang masuk pertanyaannya banyak sekali. Tapi tentu saja tidak bisa dijawab di sini semuanya. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan untuk yang terakhir di sesi ini ya karena tidak mungkin menjawab semuanya. Pertanyaan untuk Babe. B, bagaimana cara achieve target terus? Karena kerjaan saya selalu target minded. Gimana, B? Iya. Ini dari Chris. Iya. Iya. Supaya mencapai target itu Onis. Ya. Supaya mencapai target itu nggak ada beban, temukan 3 alasan kenapa perlu mencapai target itu. Saya kalau untuk melakukan sesuatu yang besar selalu mencari alasan kenapa target ini penting buat saya. Dan itu ada 3 alasan ya, rational way, emotional way, sama spiritual way. Misalnya alasan rasionalnya, oke, kalau target ini tercapai, saya dapat bonus nih. Kalau target ini tercapai, kemudian saya akan dapat fee misalnya. Karir saya naik, itu rational why. Ya. Tapi ada kemudian emotional why. Ya. Apa alasan emosional target ini tercapai? Boleh jadi oke, kalau target ini tercapai, rasional way itu manfaatnya buat kita, emosional way itu buat yang lain. Ya. Oh, kalau target ini tercapai, perusahaan saya menjadi perusahaan yang terbaik nih. Kalau perusahaan saya menjadi perusahaan yang terbaik, kan namanya terangkat, brandnya makin kuat. Dan akhirnya karyawan yang ada di sini semuanya semakin sejahtera, misalnya ya. Dan kemudian saya ingin menyekolahkan anak-anak saya di sekolah yang terbaik. Mudah-mudahan melalui jalur tercapainya target ini. Ya. Dan yang terakhir itu spiritual way. Ini bukan hanya sekedar kerja, ini ibadah. Ya. Ini bukan sekedar kerja, ini bisa saya jadikan bekal untuk pulang ke akhirat ini. Ya. Saya yakin Pak Dadi punya semangat yang seperti itu karena menganggap kerja bukan kerja, itu ibadah buat Pak Dadi. Iya, kalau saya pernah ngobrol sama Pak Dadi, itu maka kuat luar biasa. Ya. Yang kerja sama Pak Dadi itu targetnya tinggi-tinggi loh. Jangan dikira Pak Dadi itu nggak menetapkan target tinggi-tinggi. Tapi karyawannya, teman-temannya enjoy, seneng gitu. Ya, karena bukan hanya sekedar target, angka ya.
Simon Sinek mengingatkan, hati-hati, kalau kamu hanya fokus pada angka-angka, nanti kalau bisnis kamu bermasalah, kamu ditinggalin orang-orang terbaik loh. Tapi kalau kamu berfokus pada tadi alasan kenapa saya perlu menyampaikan ini, kenapa saya perlu mewujudkan ini, insya Allah ketika kita bisnisnya bermasalah, ditolong oleh orang-orang terbaik. Jadi kalau kita secara pribadi temukan alasan kenapa itu ingin tercapai. Begitu ketemu alasan, maka itu akan semakin powerful. Dan kalau saya bisa saya tambah, saya membuat support system. Support system itu apa? Saya ceritakan ke keluarga saya ceritakan ke teman-teman terdekat saya, sehingga ketika saya loyo dan sebagainya diingatkan sama mereka. Itu kalau menurut saya. Jadi banyak orang yang melakukan pekerjaan tanpa why, tanpa alasan, dan saya yakin itu semangatnya nggak akan kuat gitu ya, nggak akan muncul ya. Di plus ini disusun dengan alasan yang sangat kuat sehingga terinternalisasi kuat. Kita yang baca, bukan kita, setidaknya saya yang baca pun banyak terinspirasi, merinding-merinding kadang-kadang gitu. Itu karena bukan hanya sekedar ditulis, bukan hanya sekedar formalitas bahwa perusahaan itu punya values, tapi ditulis dengan penuh kesadaran yang luar biasa. Jadi kata kuncinya temukan alasan kenapa target itu perlu dicapai. Yes, temukan alasan kenapa target itu perlu dicapai. Baik, kakak-kakak, bapak ibu, di acara ini ada 200 buku. Kalau ingin mendapatkan, pastikan sudah ngisi link absensi. Kemudian acara ini screenshot, kemudian diposting sebanyak-banyaknya di sosmed, ada hashtag dan ad-nya. Ada di chat group, boleh dilihat karena itu ada beberapa yang cukup banyak ya. Kemudian juga ada potongan hingga 50% untuk mengikuti kegiatan inspirational seminar yang menghadirkan peak performance dan well-being karyawan di tempat kerja melalui nilai-nilai spiritualitas. Nah, ada 3 kegiatan. Yang pertama ada Ultimate Power with Mindful Listening to God. Kemudian yang kedua, Happy and Productivity. Dan yang ketiga adalah Move on Your Life. Siapa yang mendapatkan hadiahnya nanti akan diposting di sosmednya Academy Trainer. Jadi nanti dilihat ya di Instagram Academy Trainer, dilihat di situ nama pemenangnya akan kami sampaikan. Baik, di penghujung acara, Pak Dadi, mohon izin untuk closing statement-nya. Silakan. Terima kasih, Pak Husna. Jadi teman-teman semua ya, rasanya hidup ini tidak bermakna kalau kita tidak melakukan ibadah yang terbaik. Jadi tujuan hidup itu ibadah, bagi agama pun silahkan beribadah yang terbaik. Artinya apa? Ibadah yang terbaik itu ya pengabdian kepada Tuhan terbaik dengan cara melayani manusia yang lain terbaik. Dengan cara apa lagi? Ya kita harus mengembangkan yang Tuhan kasihkan potensi pada diri kita, potensi berupa waktu, potensi berupa fisik, berupa pikiran, dan semuanya yang kita miliki, kesempatan kerja dan sebagainya, ya dimaksimalkan dengan maksimal. Harus gitu ya, selama kita sehat ya jadi jalankanlah maksimal. Kenapa tadi Pak Handri menjadi salah satu figur BA Plus? Karena tadi dengan keterbatasannya seperti itu beliau bisa memaksimalkan potensinya dengan baik. Nah kita yang dikasih kesempurnaan dengan waktu, dengan kesempatan bekerja dan sebagainya, kenapa tidak kita lakukan yang terbaik sehingga kita bisa memberikan kontribusi untuk manusia dengan baik, dan kita nanti ketika di hari akhir yang mulai akhir nanti kita ketika bertanggung jawab Allah, insya Allah pun menerima pertanggungjawab kita masuk di surga. Itu aja. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Dadi. Berikutnya B, closing statement dari Babe. Kalau saya udah diborong sama Pak Dadi ya, tapi nambah dikit ya. Hidup ini tidak selalu fokus pada hal-hal yang terlihat ya. Oksigen itu tidak terlihat ya, tapi itu menghidupi kita. Values itu kadang di awal mungkin tidak terlihat. Mindset itu mungkin di awal tidak terlihat, tapi itu sangat menentukan hidup kita. Termasuk keimanan mungkin pada awalnya nggak terlihat, tapi itu akan dibuktikan dengan aktivitas, dengan action-action yang kita lakukan. Jadi jangan sepelekan hal yang tidak terlihat, karena itu bisa jadi memberi kekuatan yang lebih besar dibandingkan sesuatu yang terlihat. Ya. Tuh, dan kata kunci yang kedua, Pak Dadi tadi sudah berbagi ilmu, pengalaman, saya menguatkan dengan kerangka, itu adalah ilmu, tapi selalu saya tutup dengan quote, sering saya tutup dengan quote, ilmu tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu, dan actionnya adalah action terbaik.
Masya Allah, luar biasa, keren sekali. Oke, Bapak Ibu, 2 jam yang kalau ditulis di chat grup itu daging banget. 2 jam yang sangat luar biasa. Kami hargai Bapak Ibu tetap stay di sini dalam waktu 2 jam untuk belajar bersama-sama. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan sukses mulia. Masya Allah. Baik, it's time to pantun. Ditunggu cakepnya. Ke kebun binatang melihat lion. Lion di kerangkeng supaya aman. Sudah kita ikuti BA+ way how to build champion. Miliki champion karakter di dalam perusahaan. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak, jangan lupa pengumuman untuk yang mendapatkan potongan mengikuti inspirational seminar akan dicantumkan nanti di Instagramnya Academy Trainer. Kemudian semua yang sudah mengisi absensi, insya Allah mendapatkan kesempatan karena kita bagi 200 buku untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu yang mendapatkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan kakak-kakak sudah mengikuti BA+ way how to build champion bersama inspirator sukses mulia Babe Jamil Az-Zaini serta kakak kelas saya, Mr. Dadi S. Juwono, former President Director of Turangga Resources. Terima kasih semuanya, sukses mulia selalu dan menjadi karakter juara. Saya Husna Marzuko, salam sukses mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.